Selamat datang di channel Novel Audioku, terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku, bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya, untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen ya. Serta bantu untuk share videonya, mari kita lanjutkan kembali kisah novel kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 3576 sampai dengan bab 3600 bersama Novel Audioku. Selamat mendengarkan. Bab 3576, seseorang memintaku untuk memberitahumu, ini Galicia, bukan desamu. Beberapa orang, kamu ditakdirkan untuk tidak menyinggung. Sekali kamu menyinggung, kamu ditakdirkan untuk membayar harga yang tak terbayangkan. Kali ini harganya dibayar oleh orang-orang di sekitarmu, tapi lain kali mungkin tidak. Mengatakan ini, pengemudi botak itu tampak sinis. Mata Harvey York dingin dan tajam, kamu benar, beberapa orang memang bukan sesuatu yang bisa kamu sakiti. Pengemudi botak berkata sambil tersenyum, Tuan Muda York, Anda telah sampai pada titik ini, masih berguna untuk bersikap keras dengan mulut Anda. Saya katakan, ini baru permulaan. Kaulah yang di belakangku yang pada akhirnya akan membersihkan. Mulai sekarang, kamu harus berhati-hati saat keluar dan jangan keluar lagi. Bertemu seseorang seperti saya. Ngomong-ngomong, istrimu sepertinya berada di perusahaan emas Galicia, dan saudara iparmu ada di rumah sakit. Kalau begitu, kamu harus membuat mereka memperhatikan keselamatan lalu lintas. Omong-omong, pengemudi botak itu adalah wajah yang mengejek. Harvey York mengatakan kata demi kata, siapa yang ada di belakangmu? Apakah Anda menebak? Bukankah kamu sangat baik? Mengapa Anda tidak bisa menebaknya? Pengemudi botak itu tampak geli. Tapi pernahkah Anda memikirkannya, bahkan jika Anda tahu identitas orang di belakang saya, apa yang bisa Anda lakukan? Dibandingkan denganmu, dia adalah bulan yang cerah di langit, dan kamu adalah kunang-kunang di tanah. Kunang-kunang, bagaimana bisa berjuang untuk kemuliaan dengan bulan putih? Percuma saja, terkadang ketidaktahuan juga sejenis kebahagiaan. Harvey York berkata perlahan, kata demi kata, tidak apa-apa jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku bisa menemukannya sendiri. Menemukannya. Senyum pengemudi botak itu menjadi semakin arogan. Jadi bagaimana jika Anda mengetahuinya? Apakah Anda punya bukti? Bisakah Anda bersaksi melawan yang di belakang saya? Saya katakan, yang di belakang saya tidak akan mengakuinya jika Anda tidak bisa. Juga, tidak ada gunanya kamu marah, kamu bisa memukulku jika kamu memiliki kemampuan. Aku tidak akan melawan, aku akan bertarung denganmu, ke sini. Ketika dia mengatakan ini, pengemudi botak itu memiliki wajah arogan dan mendominasi. Jelas, selama Harvey York mengalahkan orang, dia tidak keberatan menarik Harvey York untuk pergi ke penjara bersamanya. Bajingan, aku akan membunuhmu. Carmelo Banks dan Aiden Bauer sangat marah sehingga mereka akan melangkah maju dan menginjak-injak pengemudi botak itu sampai mati. Tetapi beberapa detektif yang hadir menghentikan mereka. Memukulmu. Harvey York melirik pengemudi botak itu, lalu berdiri dan berkata dengan acuh tak acuh, mengapa saya harus menabrak orang mati? Kamu, apa maksudmu? Jantung pengemudi botak itu berdegup kencang. Dengan lompatan, ketakutan yang tak terkatakan tiba-tiba muncul di hatiku. Setengah jam kemudian, setelah pengemudi botak membuat transkrip, dia dikirim ke rumah sakit untuk perawatan. Dan karena itu hanya kecelakaan lalu lintas, dia tidak perlu ditahan untuk saat ini. Dia hanya harus melapor ke kantor polisi setiap hari. Pengemudi botak yang berjalan keluar dari gerbang rumah sakit melihat pesan teks yang dia terima di ponselnya, yang menunjukkan bahwa nomor rekeningnya 10 juta lebih, dan dia tidak bisa menahan senyum mengerikan di wajahnya. Bajingan, aku berjanji 20 juta jika aku mati, dan 10 juta jika aku tidak mati, tapi bajingan itu tidak mati. Saat dia berpikir tentang cara membunuh Daniela Calvert, tiba-tiba, Jetta yang jauh tanpa plat nomor datang terburu-buru dan mengancam. Boom, pengemudi botak tidak bisa menghindarinya, dan sosoknya terbang keluar. Tepat sebelum dia meninggal, dia melihat Aiden Bauer mengulurkan jari tengahnya ke arahnya di bawah bayangan jendela mobil. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3577 keesokan paginya, truk besar di pintu masuk Balai Seni Bela Diri Nasional telah dipindahkan. Carmelo Banks menemukan beberapa perusahaan dekorasi dan dengan cepat membersihkan reruntuhan, berharap untuk melanjutkan bisnis sesegera mungkin. Harvey York berdiri di Aula National Martial Art Hall dengan tangan di belakang, dan tidak tidur sepanjang malam. Dia bukan orang yang suka membunuh, tetapi ketika seseorang menyentuh garis bawahnya berulang kali, Harvey York tahu betul bahwa dia tidak bisa terus berbelas kasih. Jika ini terus berlanjut, maka kecelakaan berikutnya mungkin Mandy Zimmer, Cynthia Zimmer, atau bahkan Yvonne Xavier, Kate Walker, Queenie York dan lain-lain. Kakak ipar, saya mendengar bahwa Anda ada di sini tadi malam.
Kecelakaan mobil, apakah kamu baik-baik saja? Cynthia Zimmer, yang baru saja keluar dari rumah sakit, tidak tahu dari mana dia mendapat berita, jadi dia segera datang ke Balai Seni Bela Diri Nasional. Dia tidak bertanya bagaimana Harvey York mendapatkan National Martial Art Hall, dan dia tidak menanyakan hal lain, dia hanya peduli apakah Harvey York baik-baik saja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Dalam beberapa hari, tempat ini direnovasi, dan aku akan membiarkan adikmu dan yang lainnya pindah. Melihat Cynthia Zimmer muncul, suasana hati Harvey York yang semula suram tiba-tiba membaik. Wow, pada saat ini, tiba-tiba, 5 Toyota Alfa perlahan-lahan melaju di pintu masuk gang. Ketika mereka sampai di pintu masuk Aula Seni Bela Diri Nasional, pintu mobil terbuka ke satu sisi. Segera setelah itu, lebih dari selusin pria muda berjas hitam dengan cepat mengeluarkan beberapa gulungan merah dari mobil belakang dan menyebarkannya ke tanah. Setelah itu, seseorang berdiri di kedua sisi karpet merah, masing-masing dengan payung hitam, untuk memastikan tidak ada sinar matahari di kios. Adegan ini menarik perhatian Carmelo Banks, Aiden Bauer, dan lainnya, dan mereka semua datang untuk memeriksanya tanpa sadar. Segera setelah itu, Alfa, yang telah diparkir di bawah bayangan pepohonan, perlahan-lahan melaju dan berhenti di ujung karpet merah. Kemudian, pintu geser terbuka ke samping. Para pria berbaju hitam yang memegang payung semuanya tampak serius saat ini. Cynthia Zimmer, yang berdiri di samping Harvey York, berkata dengan heran, "Ratu mana yang sedang tur ini? Sangat dibesar-besarkan." Dan Carmelo Banks sepertinya memikirkan sesuatu. Pada saat ini, ekspresinya berubah, dan ekspresinya sangat serius. Hampir pada saat ini, saya melihat sepasang sepatu kulit putih turun dari pintu, bergerak sangat lambat, tetapi dengan perasaan superior. Harvey York memandang acuh tak acuh. Saya melihat seorang pria muda berusia 20-an keluar. Wajahnya tidak tampan, tetapi memiliki rasa suram yang samar. Pada saat yang sama, matanya sedikit menyipit, dengan perasaan mengantuk. Dan dia memiliki udara yang sangat malas tentang dia. Pada saat ini, dia melihat sekeliling dengan jijik, dan kemudian melangkah maju di karpet merah. Beberapa lelaki tua yang tampak biasa mengikuti di belakangnya, dan di kejauhan, banyak sosok terlihat samar-samar muncul. Dan ketika dia melihat sosok ini, Carmelo Banks benar-benar mulai mengayunkan kakinya, seolah-olah dia akan berlutut kapan saja. Sebaliknya, Cynthia Zimmer tidak terhalang oleh aura ini, sebaliknya dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakak ipar, siapa yang tertua ini? Apakah isyarat ini untuk datang kepada Anda untuk berlatih seni bela diri?" Cynthia Zimmer sudah tahu ajaran Balai Seni Bela Diri Nasional. Tempat untuk seni bela diri. Harvey York menggelengkan kepalanya, lalu memberi isyarat kepada Carmelo Banks, Aiden Bauer dan yang lainnya untuk mundur, dan kemudian dia melangkah maju dan berkata dengan ringan, "Kami telah menerima cukup banyak siswa untuk sesi ini, jika tuan muda ini tertarik, tunggu sesi berikutnya." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3578, Pelajar. Tunggu edisi selanjutnya. Pemuda malas berjalan ke aula seni bela diri dengan tangan di punggungnya. Setelah melihat-lihat sebentar, dia berkata dengan ringan, "Ini kamu, yang membunuh seseorang botak kemarin. Kamu melakukan ini, tidak lebih dari ini hanya untuk memaksaku keluar. Sekarang aku di sini, apa yang akan kamu lakukan? Membalas padaku? Atau memohon belas kasihan?" Hanya saja ketika dia melihat Cynthia Zimmer, matanya berbinar, dan sepertinya dia jauh lebih terjaga. Akhirnya di sini, Harvey York tampak acuh tak acuh dan menatap pemuda pemalas itu, orang di belakang Adolfo Acosta, Dario Bowles, dan pengemudi botak. "Saya punya banyak lawan di Galicia. Para tetua keluarga Lehner, para tetua keluarga Barlow, dan orang-orang kuat dari Tianzu ada di mana-mana. Tapi aku tahu semua orang ini, tapi aku tidak mengenalmu. Jadi saya berpikir tentang hal itu, Anda harus menjadi keluarga Bowles legendaris di barat laut. Boyd Bowles, Pangeran Bowles, kan?" Meskipun Harvey York belum pernah bertemu Boyd Bowles, setelah kemarin, dia berspekulasi bahwa seseorang akan datang ke pintu hari ini. Dilihat dari pertempuran dan keangkuhan lawan, dia dapat dengan cepat menyimpulkan siapa lawannya. "Ya, kamu sangat baik, tidak heran Brian Arnott tidak dapat membantu Anda, Komisaris Thompson dijatuhkan oleh Anda, dan sampai Adolfo Acosta ingin memberi Anda sedikit pelajaran, tetapi mereka semua menderita kerugian besar. Anda akan mengembalikannya kepada saya apa adanya. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda memiliki kualifikasi untuk membiarkan saya melakukannya sendiri." Setelah mengatakan itu, Boyd Bowles berjalan di sekitar Harvey York 2 kali, matanya melebar. Semuanya dingin. Namun, segera matanya tertuju pada Cynthia Zimmer, matanya tidak tersamarkan oleh panas yang berapi-api. Cynthia Zimmer panik, dan pada saat ini dia tanpa sadar mundur beberapa langkah. Jadi, Pangeran Bowles ada di sini untuk menemukan tempatnya hari ini. Harvey York tampak acuh tak acuh. "Tapi tidak apa-apa, aku akan mencari seseorang untuk menjelaskan apa yang terjadi kemarin. Saya tidak tahu bagaimana Anda akan memberi saya akun, Pangeran Bowles." "Bajingan.
Bagaimana Anda berbicara? Anda tidak bisa berada di atas panggung sendirian. Beraninya kau meminta Pangeran Bowles menjelaskan padamu. Bawang hijau yang mana kamu? Banyak pria berbaju hitam berbicara dengan keras saat ini, menatap Harvey York dengan tatapan tajam di mata mereka. Jelas, Pangeran Bowles dari klan Bowles Barat Laut ini selalu menjadi master yang sombong dan mendominasi. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu lupa apa yang saya katakan? Kamu harus beradab dan sopan, mengapa kamu melupakan semuanya? Boyd Bowles berbalik dan menepuk seorang pria berbaju hitam tidak jauh. Wajah. Apa yang saya katakan? Anda harus ingat, apa yang ganas di depan Tuan Muda York. Percaya atau tidak, Tuan Muda York akan membiarkan seorang Jeta mengantar Anda sampai mati jika dia melihat Anda tidak bahagia. Biarkan Anda mati tanpa tempat pemakaman. Apakah kamu mengerti? Kata-kata Boyd Bowles terdengar acuh tak acuh, tetapi ada senyum acuh tak acuh di wajahnya, dingin dan menyedihkan yang tak terlukiskan. Senyum ini juga membuat Cynthia Zimmer dan yang lainnya bergidik tanpa alasan. Setelah mengacu pada sang dan omelan, mata Boyd Bowles jatuh pada Harvey York lagi, dan dia berkata sambil tersenyum, Tuan Muda York, mari kita mulai bisnis. Saya di sini hari ini, bukan untuk memberi Anda penjelasan. Ya, tapi biarkan Anda memberi saya penjelasan. Pertama, meskipun saya telah berulang kali memukul wajah Anda harus mengakui bahwa tidak ada yang terbunuh. Sekarang kamu terbunuh. Saya seorang bawahan, dan saya sakit kepala. Anda harus melakukan saya keadilan, kan? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3579 kedua, Anda berulang kali tidak memberi saya wajah, dan Anda memukul wajah saya lagi dan lagi. Pernahkah Anda berpikir bahwa saya akan sangat marah? Meskipun saya tahu bahwa Johan Lehner menderita kerugian besar dengan Anda, Angelo Barlow dipermalukan dengan Anda, dan Brody Jones meninggal dengan Anda tanpa tempat untuk dimakamkan. Tapi ini tidak berarti bahwa atas nama Anda dapat memamerkan kekuatan Anda di Galicia sebagai orang asing. Beberapa orang menyimpulkan bahwa kekuatanmu mengerikan, mungkin kamu adalah generasi God of War. Berbicara tentang ini, Boyd Bowles merendahkan suaranya dan menulis dengan ringan. Tapi, jangan lupa, ini Galicia. Kata, God of War, mungkin bisa mendorong secara horizontal di tempat lain, tapi itu benar-benar tidak bisa mengancam kita di Galicia. Misalnya, yang hanya turun, juga Dewa Perang. Jadi, bahkan jika kamu adalah Dewa Perang, kamu tidak bisa menyakitiku. Mendengar kata-kata percaya diri Boyd Bowles, Harvey York sedikit menyipitkan matanya dan harus memeriksa kembali pria ini. Pangeran Bowles Barat Laut. Dia agak terkejut. Anak sulung seperti ini, yang tidak pernah gagal makan, minum, melacur, dan berjudi, sebenarnya adalah generasi God of War. Pecandu narkoba yang lain. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Boyd Bowles tampaknya telah melihat melalui pikiran Harvey York. Pada saat ini, dia mengulurkan tangan dan menepuk bahu Harvey York, dan berkata dengan setengah tersenyum, ini seperti yang kamu pikirkan. Tidak salah, saya mendapatkannya dari narkoba. Tapi itu biasa. Kami muda dan tua, dan sumber daya dalam keluarga kami begitu banyak sehingga mereka akan menjadi berjamur. Bagaimana orang seperti kita bisa bekerja begitu keras? Bagaimana dengan budidaya? Tentu saja, kita perlu menemukan beberapa ton tanaman obat dan mendapatkan lebih banyak sumber daya. Jika orang lain menggunakan 1, kita akan menggunakan 100, dan kita akan menghancurkan diri kita sendiri menjadi generasi Dewa Perang. Bagaimana? Ya, apakah Anda iri, cemburu, atau tidak puas? Kamu bangga dengan kekuatanmu, dan itu tidak berarti apa-apa bagiku. Apakah Anda mengerti apa artinya ini? Artinya jika saya mau. Jika demikian, Harvey York, Anda juga akan ditampar sampai mati oleh saya. Kekuatanmu dan ketangguhanmu pada akhirnya akan menikah dengan orang lain dan menjadi reputasiku yang tak terkalahkan. Omong-omong, Boyd Bowles ekspresi menyeringai di wajahnya. Aku sangat menantikan adegan itu. Betulkah? Apakah Anda masih akan menghapus saya? Ekspresi Harvey York tidak menunjukkan tanda-tanda turbulensi. Apa? Anda telah melihat terlalu banyak kebanggaan tertawa, berpikir bahwa jika dia bisa melakukan kungfu kucing berkaki 3, timur tidak terkalahkan. Anda begitu yakin bahwa Anda pikir Anda bisa menghancurkan saya. Ekspresi Harvey York acuh tak acuh, tetapi ada sesuatu di hatinya. Sentuhan kecil. Ketika dia berada di kota Hong Kong, Julian York menjadi dewa perang dengan menggunakan narkoba. Dan sekarang di Galicia, Boyd Bowles benar-benar menjadi dewa perang dengan minum obat. Tapi masalahnya, tidak ada yang bengkok seperti itu di negara H. Obat yang diambil Julian York berasal dari negara pulau. Jadi dari mana obat Boyd Bowles berasal? Tianzu. Jika ini masalahnya, Harvey York bisa mengerti mengapa Boyd Bowles harus tetap tinggal bersamanya. Insiden Brian Arnott hanyalah alasan. Haha, pada tahap ini, Anda masih bisa menjaga kehormatan dan rasa malu tetap utuh. Ini agak menarik. Boyd Bowles tersenyum, dengan sedikit ketertarikan dan sedikit sarkasme di wajahnya.
Aku tidak tahu apakah kamu benar-benar begitu tenang, atau jika kamu berpura-pura tenang. Tapi aku muncul hari ini hanya untuk memberi tahu Anda. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3580, di daerah ini di barat laut. Tidak peduli seberapa hebat Anda, tidak peduli seberapa kuat Anda. Berbicara dan melakukan sesuatu harus mengikuti aturan sekte Bowles kami di barat laut. Jika kamu salah, kamu harus mengakuinya dan dipukuli. Berdirilah dengan waspada. Jika kamu membunuhku sendirian, kamu akan kehilangan nyawaku. Aku akan memberimu 3 jam untuk menyerahkan si pembunuh. Setelah berbicara, Boyd Bowles melirik Cynthia Zimmer di belakang kerumunan, dan berkata sambil tertawa kecil, juga, saya membersihkannya dan mengirimnya ke rumah saya malam ini, saya ingin bersenang-senang. Besok malam, ingatlah untuk mengirim istrimu juga ke sana. Ingat, bersihkan. Tubuh Cynthia Zimmer bergetar dan wajahnya memucat. Boom, wajah Harvey York menjadi dingin, dan dia melangkah maju di detik berikutnya, menamparkan langsung ke wajah Boyd Bowles. Awalnya, Harvey York tidak ingin bertarung di tempat ini, tetapi provokasi Boyd Bowles yang berulang dan berulang membuatnya bukan lagi seorang pria. Melihat Harvey York menamparkan, gerakannya secepat kilat. Pada saat ini, Boyd Bowles mencibir dan menghindari satu sisi sosoknya, dan kemudian York Chong melakukan pukulan backhand. Ada suara pop yang renyah, dan kepalan tangan serta telapak tangan keduanya terpisah. Harvey York berdiri di sana dan tidak bergerak, tetapi wajah Boyd Bowles menjadi pucat, dan kemudian tanpa sadar dia mundur 3 langkah. Setiap langkah jatuh, jejak kaki dangkal muncul di tanah, yang sangat menarik perhatian. Tes, inikah kekuatan tuan muda Yorkmu? Sepertinya tidak terlalu bagus. Meskipun Boyd Bowles sedikit terkejut di dalam hatinya, dia masih memandang Harvey York dengan jijik. Kamu terlalu mengecewakanku, kan? Kupikir kamu memenuhi syarat untuk menjadi lawan, tetapi aku tidak berharap kamu menjadi begitu baik. Kamu ingin menamparku, tetapi pada akhirnya, sebagai tambahan. Untuk membuat saya mundur 3 langkah, Anda bisa apa yang Anda lakukan? Tahukah Anda bahwa karena penggunaan narkoba saya mengalami periode lemah setiap bulan. Dan selama periode lemah, kekuatan saya hanya setengah dari masa puncaknya. Hari ini, kebetulan adalah masa lemahku. Di masa lemahku, kamu tidak bisa membantuku. Menurut pendapatku, kekuatanmu rentan. Pada saat berikutnya, Boyd Bowles mengguncangnya. Kepala sarkastik, dan kemudian matanya menyipit, tangan kanannya membentuk bentuk cakar, dan menyapu ke arah tempat Harvey York berada. Boom, Harvey York sedikit mengernyit di hadapan sarkasme Boyd Bowles. Kali ini, dia tidak sopan, tetapi menamparnya lebih dulu. Tampar, dengan suara nyaring, Boyd Bowles memiliki sidik jari di wajahnya, dan sosoknya mundur 3 langkah lagi. Oke, adegan ini membuat Carmelo Banks, Cynthia Zimmer, dan yang lainnya bertepuk tangan dengan keras. Boyd Bowles ini mengatakan 1000 kata dan 10.000, tetapi dia ditampar kembali oleh Master York. Tapi kelompok pria Boyd Bowles mencibir. Tuanku lemah hari ini, dan nama keluarga York hanya bisa memanfaatkan ini. Setelah tuannya pulih, bukankah menghancurkan York sama dengan memukuli seekor anjing? Kamu benar-benar bisa menamparku. Itu tidak buruk. Boyd Bowles menutupi wajahnya, menyipitkan mata ke Harvey York, dan berkata dengan dingin, itu tidak buruk. Kamu yang disebut Dewa Perang, menurut pendapat saya, itu benar-benar rentan. Kamu tidak bisa menghancurkanku ketika aku lemah. Begitu aku kembali ke puncakku, apa yang akan kamu gunakan untuk bersaing denganku? Harvey York tampak acuh tak acuh dan tidak banyak bicara. Dia sudah melihat bahwa Boyd Bowles memang bukan bantal bersulam. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3581 tapi sekarang di mata publik, tidak bisakah aku menamparkan Boyd Bowles sampai mati? Memikirkan hal ini, Harvey York hanya bisa menghela nafas dan menahan emosinya. Terkadang dia harus menghela nafas, sulit untuk menjadi orang baik akhir-akhir ini. Jika bukan karena pertimbangan pengaruh semua pihak, dan keuntungannya sendiri, Harvey York bisa menamparkan Boyd Bowles sampai mati saat ini untuk melihat apa lagi yang begitu sombongnya. Cynthia Zimmer mengira Harvey York telah mengalami cedera internal, jadi dia bergegas maju, membantu Harvey York dan berkata, "Kakak ipar, apakah kamu baik-baik saja?" Harvey York menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata, "Tidak apa-apa." Lalu dia melangkah maju dengan ekspresi acuh tak acuh, menyipitkan mata pada Boyd Bowles, berkata dengan dingin, "Boyd Bowles, berhenti bicara omong kosong. Kamu tidak memiliki penjelasan yang kamu inginkan. Sebaliknya, kamu ingin memberi aku penjelasan. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu." Ini agak menarik. Melihat Harvey York, yang tidak sebaik dirinya, masih berani berbicara keras saat ini, Boyd Bowles tidak bisa menahan tawa. Dia baru saja gagal dalam ujian kecil, dan tujuan datang ke sini hari ini adalah untuk membuat Harvey York tunduk, bukan untuk membunuh orang. Yang paling penting adalah dia dalam periode yang lemah sekarang, tetapi Harvey York tidak bisa berbuat apa-apa selain tamparan di wajahnya.
Jadi pada saat ini, Boyd Bowles sangat meremehkan Harvey York. Dilihat dari situasi pertarungan, Boyd Bowles sangat percaya bahwa jika dia mau, Harvey York bisa dikalahkan 3 kali. Melihat Harvey York yang berani mengancamnya saat ini, Boyd Bowles seperti sedang menonton badut. Sama-sama denganku. Boyd Bowles memasang ekspresi jijik di wajahnya. Semut berani menantangku, Boyd Bowles, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati, dan kamu benar-benar di atas kepalamu. Meskipun baru 2 langkah, sepertinya kamu telah memanfaatkannya. Tapi nyatanya, kamu sudah sangat terluka, kan? Kamu masih terlihat baik-baik saja, tapi kamu menipu dirimu sendiri. Ayo, semprotkan darah ke tenggorokanmu. Aku kalah dari Boyd Bowles, itu tidak malu. Dan jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Generasi muda, jarang ada orang yang berani melawanku. Jika aku membunuhmu, aku tidak akan memiliki lawan, tak terkalahkan itu sangat sepi. Aku ingin membuatmu bermain selama beberapa hari lagi, sehingga hari-hari tidak akan terlalu membosankan. Sebagai dewa perang, saya juga berlatih tubuh emas Shaolin. Sayang sekali, sejauh ini sebagai bakat dan kemampuan yang bersangkutan, Anda belum mampu melakukannya selama 10 atau 8 tahun. Akan ada kesempatan. Bahkan jika ada kesempatan, aku akan membunuhmu sebelum kamu menerobos. Saya akan berada di sini dulu hari ini, ketika saya selesai dengan bisnis saya akan kembali kepada Anda, dan omong-omong, saya akan melihat keduanya. Singkirkan wanita di atas. Setelah berbicara, Boyd Bowles mencibir dan berjalan menuju Toyota Alphard di karpet merah. Melihat Boyd Bowles yang arogan dan mendominasi, Aiden Bauer dan yang lainnya ingin melangkah maju tanpa sadar, tetapi Harvey York melambaikan tangannya untuk menghentikan mereka. Bukan karena dia takut pada Boyd Bowles, tetapi karena terlalu banyak orang yang tidak relevan menunggu. Di tempat kejadian saat ini, melanjutkan pertarungan, itu mungkin menyebar ke orang lain, yang tidak dapat diterima Harvey York. Selain itu, dia memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan sekarang, dan tidak ada gunanya melakukan pengembangan skala penuh dengan Boyd Bowles saat ini. Beberapa hal kecil tampaknya menjadi agenda. Memikirkan hal ini, Harvey York berjalan ke meja kopi dan menuangkan secangkir tehnya sendiri. Setelah itu, dia melirik Aiden Bauer dan berkata dengan ringan, "Mulai besok, kita akan turun ke bisnis." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3582. Setelah Boyd Bowles hampir pulih ke puncaknya, dia datang untuk mengganggu Harvey York lagi, menyaksikan apa yang akan dilakukan Harvey York dalam kegelapan dalam pertempuran Axel Lehner. Dini hari berikutnya, Harvey York menggeliat setelah bangun tidur bangun, dan kemudian biarkan Aiden Bauer pergi bekerja. Dalam pertempuran sebelumnya dengan Tuan Muda ke-13 Johan Lehner, Harvey York memang mendapatkan sedikit keuntungan, tetapi itu tidak cukup. Berbagai tanda menunjukkan bahwa Johan Lehner tidak hanya tidak menyerah, tetapi masih bersiap untuk guntur. Bahkan kejadian hari ini samar-samar terkait erat dengannya. Untuk mencegah Johan Lehner, Boyd Bowles, dan yang lainnya melompati tembok dan bergabung dengan kuat, Harvey York memutuskan untuk mengambil waktu untuk menghancurkan Johan tulang punggung Lehner pertama. Di satu sisi, itu dapat dianggap sebagai solusi untuk kekhawatiran, di sisi lain, itu untuk membuat situasi Longman dan keluarga Lehner menjadi lebih jelas. Sore berikutnya, Aiden Bauer keluar selama kurang dari setengah jam. Johan Lehner, yang telah berkultivasi sendiri di Manor akhir-akhir ini, terbangun oleh suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Lehner Muda ke-13, itu tidak baik. Sesuatu telah terjadi. Madison Cuervo, yang selalu tenang, memiliki ekspresi panik di wajahnya. Tenang. Sudah berapa kali aku bilang, setiap acara besar tenang. Mengetahui bahwa Harvey York dan Johan Lehner di puncak bar Boyd Bowles, suasana hatinya jelas lega. Dia menilai, kesulitan saat ini bisa diatasi asalkan dana lain sudah ditarik pada akhir bulan. Adapun distrik baru Galicia, meskipun bajingan bermarga York telah mengubahnya menjadi pemakaman Tianzu, selama dia memiliki cukup dana untuk meletakkan segalanya selama beberapa tahun lagi, Johan Lehner percaya bahwa dia memiliki kesempatan untuk kembali. Tuan Johan Lehner, sesuatu benar-benar terjadi. Madison Cuervo menarik napas dalam-dalam, berusaha tetap tenang, tetapi nada suaranya masih sedikit cemas. Semua 30 aula seni bela diri atas nama Alicia Bisnis Galicia kami mengalami kecelakaan. Ribuan siswa yang mengenakan biaya sekolah tinggi semua pingsan selama latihan pagi-pagi ini. Banyak dari mereka, anggota badan dan mulutnya berbusa. Sekarang anggota keluarga siswa itu semua telah melapor ke pejabat, dan banyak orang telah menelepon langsung di pintu, menempati semua aula seni bela diri kami. Beberapa orang, mulai langsung. Itu dipukuli, dihancurkan, dan dibakar. Meskipun penjaga keamanan kami semua hadir, kerumunan itu bergejolak dan jumlah orang banyak. Sekarang, semua aula seni bela diri kami tidak dapat beroperasi secara normal. Ada juga beberapa orang yang sudah mereka memilikinya. Berbondong-bondong ke pusat perbelanjaan dan gedung perkantoran lain di bawah nama Alicia Bisnis Galicia kita.
Jika kita tidak menyelesaikan masalah ini, upaya kita dalam beberapa tahun terakhir mungkin akan sia-sia. Madison Cuervo selesai berbicara dalam satu napas, dan kemudian menyeka keringat deras. Meskipun dia bukan seorang pebisnis, dia juga tahu betapa parahnya situasi saat ini. Johan Lehner sudah sedikit kewalahan dengan masalah di distrik baru Galicia. Sekarang adegan ini tiba-tiba muncul, seperti mematahkan akar Johan Lehner. Apa? Johan Lehner tidak bisa lagi tetap tenang, tetapi berdiri dengan tiba-tiba. Bagaimana bisa sesuatu terjadi pada aula seni bela diri kita? Galicia adalah tempat yang istimewa. Di Galicia, ada aula seni bela diri di mana-mana, karena semua orang adalah seni bela diri. Karena itu, bisnis terbaik di Galicia adalah membuka aula seni bela diri. Dapat dikatakan bahwa keluarga kaya di Galicia, kecuali keluarga Clayton yang tidak melakukan bisnis ini, keluarga lain terlibat dalam bisnis ini. Alicia Bisnis Galicia telah secara langsung membangun rantai aula seni bela diri, dan juga mengundang beberapa aktris kungfu generasi baru sebagai juru bicara. Ada ribuan siswa dengan nama mereka, dan mereka menghasilkan banyak uang setiap tahun. Dan untuk menjaga murid-muridnya tetap berkesinambungan, Johan Lehner melakukan beberapa upaya ke dalam manual pengajaran, dan datang dengan beberapa seni bela diri cepat untuk diajarkan, sehingga rantai ruang seni bela diri memiliki reputasi yang baik. Dapat dikatakan bahwa setengah dari pertumbuhan kekayaan Johan Lehner dalam 6 tahun terakhir berasal dari aula seni bela diri berantai. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3583 rantai ruang seni bela diri ini bisa disebut kartu truf terbesar Johan Lehner. Menurut perkiraan Johan Lehner, selama rantai ruang seni bela diri terbuka, dana yang dapat diberikan kepadanya setiap tahun akan menjadi aliran yang stabil. Ini juga menjadi alasan mengapa Johan Lehner mampu mempertahankan ketenangannya setelah distrik baru Galicia dikacaukan oleh Harvey York dan menyebabkan kerugian besar baginya. Selama orang-orang di Galicia masih ada, selama semua orang masih dalam seni bela diri, bisnis rantai ruang seni bela diri pasti akan terus berlanjut. Dan aliansi bisnis Galicia dari tuan muda ke-13-nya pasti dapat mempertahankan puncaknya. Singkatnya, bisnis semacam ini dapat dilakukan selama 100 tahun. Tapi tidak ada yang mengira akan ada kecelakaan di aula seni bela diri sekarang, dan semua siswa dalam keadaan koma. Johan Lehner tahu betul bahwa biaya kuliahnya tidak murah. Oleh karena itu, mereka yang bisa datang untuk berlatih pencak silat bukanlah dari keluarga biasa, setidaknya dari keluarga kelas menengah. Orang-orang ini, satu atau dua saja baik-baik saja, tetapi begitu ribuan orang bergabung, pemandangannya sangat menakutkan. Belum lagi Johan Lehnernya, bahkan jika keluarga Lehner menghadapi adegan seperti itu, mereka akan mengalami sakit kepala yang hebat. Pada saat ini, Johan Lehner menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, apa yang terjadi? Mengapa sesuatu terjadi selama latihan pagi? Selain itu, apakah Anda tidak segera melaporkan kepada petugas ketika ada yang tidak beres? Orang-orang yang bertindak sembarangan. Untuk Johan Lehner, aula seni bela diri rantai ini adalah mesin pencetak uangnya, tidak peduli apakah mereka dihancurkan atau kehilangan dari mulut ke mulut, dia akan kehilangan banyak. Ini untuk mematahkan akarnya. Orang-orang dari kantor polisi dikirim, dan keluarga Longman dan Lehner juga mendapat berita itu. Tapi entah kenapa, ketiga keluarga ini sangat lambat, dan mereka tidak bisa mengirim beberapa orang. Dan pemandangannya ramai. Ini bergolak, tidak ada gunanya sama sekali. Madison Cuervo tampak murung. Kita tidak bisa bersikap santai pada kesempatan seperti itu, karena aku tidak tahu bajingan mana yang mempekerjakan banyak reporter. Begitu kita melakukannya, segalanya akan menjadi lebih buruk dan reputasi kita akan busuk. Cara terbaik adalah ke polisi orang-orang dari departemen turun tangan untuk menyelidiki apa yang terjadi. Lebih spesifik, siswa kami semua baik-baik saja di pagi hari, tetapi segera mengalami koma setelah latihan pagi. Saya menduga ada masalah dengan sarapan. Atau ada masalah dengan buku pedoman pengajaran kita yang menggelegar sebelumnya. Kalau tidak, ini tidak bisa terjadi. Setelah mengatakan itu, Madison Cuervo menyeka dahinya. Keringat, Lehner muda ke-13, jika ini masalah keracunan makanan, beruntunglah untuk menyelesaikannya. Yang paling saya takutkan sekarang adalah seseorang menemukan rahasia di manual pengajaran kami. Setelah hal-hal ini sampai ke media, rantai aula seni bela diri kami dan bahkan seluruh aliansi bisnis Galicia akan hancur. Setelah reputasi rusak, maka merek aliansi bisnis Galicia akan hancur. Lagi pula, ada banyak ruang seni bela diri di Galicia, dan semua orang tidak kekurangan Anda. Apakah saya tidak tahu pentingnya masalah ini? Masalahnya adalah meskipun ada masalah dengan buku pedoman pengajaran kami, bagaimana orang biasa bisa mengetahuinya? Kata Johan Lehner dengan ekspresi jelek. Ketika dia menyusun buku pedoman pengajaran ini, Johan Lehner secara khusus membiarkan para master dari jalurnya sendiri belajar sedikit, dan itu cepat. Sederhananya, selama orang yang datang ke gym seni bela diri rantai untuk berlatih seni bela diri, mereka dapat memulai dalam waktu singkat, dan mereka juga dapat bertarung dengan beberapa pukulan satu persatu. Ini tidak diragukan lagi membuat aula seni bela diri rantai dari Alicia Bisnis Galicia terkenal dalam waktu singkat dan menghasilkan banyak uang.
Tapi masalahnya adalah tidak pernah ada jalan pintas ke seni bela diri, dan cara cepat semacam ini, hal itu pasti akan berdampak buruk. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3584 hanya saja dalam perhitungan Johan Lehner, bahkan jika efek buruk semacam ini terjadi, mungkin lebih dari 10 atau 20 tahun kemudian. Pada saat itu, bahkan jika mulut siswa berbusa, menjadi lumpuh, dan menjadi lumpuh, apa hubungannya dengan dia, Johan Lehner? Bagaimanapun, dia sudah menghasilkan uang. Tapi masalahnya adalah, jika efek buruk semacam ini benar-benar dipastikan akan terjadi sebelumnya, maka masalahnya akan menjadi besar. Bahkan mungkin lebih dari sekadar kerusakan reputasi. Setelah pemerintah dan Liga Aliansi Bela Diri sepenuhnya campur tangan dalam masalah ini dan menggali rahasia dalam manual pengajaran, maka semuanya akan berakhir. Memikirkan hal ini, Johan Lehner, yang selalu tenang dan tenang, menggigil dengan cerdas, lalu wajahnya tenggelam, dan dia berkata, "Beri aku kantor polisi." Tidak ada gunanya, untuk menjawab baris khusus Marsial Penatua Aliansi Acosta. Namun, meskipun Johan Lehner sangat ingin menangani masalah ini, masalahnya adalah gerakannya agak lambat. Media utama melaporkan fakta untuk pertama kalinya. Ada insiden besar di Aula Seni Bela Diri Berantai. Semua siswa yang berlatih seni bela diri pada periode ini mengalami koma, dan hidup mereka berumur pendek. Begitu berita seperti itu keluar, Galicia naik turun, dan bahkan seluruh barat daya negara bergetar. Lagi pula, belum lama ini, Alicia Bisnis Galicia dan Johan Lehner menjadi berita utama tentang apa yang terjadi di distrik baru Galicia. Tapi saya tidak bisa memikirkan gelombang ombak yang belum terselesaikan, dan sekarang ada sesuatu yang salah dengan Aula Seni Bela Diri Berantai, dan mungkin nyawa akan hilang. Dalam industri seni bela diri, hal yang paling tabu adalah melatih orang sampai mati, atau membuat mereka tidak berguna. Bagaimanapun, semua orang membayar begitu banyak uang untuk datang kepada Anda untuk berlatih seni bela diri. Bahkan jika Anda tidak ingin mempelajari beberapa bakat nyata, Anda harus tetap bugar, bukan? Tujuan kebugaran tidak lebih dari hidup beberapa tahun lagi. Tetapi untuk memperkuat tubuh, kehidupan kecil dimasukkan, yang sama sekali tidak mungkin diterima semua orang. Segera, anggota keluarga yang tak terhitung jumlahnya secara spontan membuat video kecil dan mengirimnya ke lingkaran teman untuk mengutuk Aula Seni Bela Diri Rantai Alicia Bisnis Galicia. Ada juga orang yang mendapatkan selentingan entah dari mana, menuduh rantai buku pedoman pengajaran seni bela diri bermasalah. Begitu insiden ini keluar, itu langsung meledakkan opini publik. Hanya dalam setengah jam, pemerintah Galicia, kantor polisi, departemen olahraga, longmen, dan bahkan Liga Yu semuanya dikirim. Untuk menghindari kekacauan yang lebih besar, pasukan ini segera menutup semua aula seni bela diri rantai. Bahkan atas nama melindungi Alicia Bisnis Galicia, semua pusat perbelanjaan dan properti atas nama Alicia Bisnis Galicia langsung dihentikan. Untuk sementara, operasi seluruh Alicia Bisnis Galicia berhenti, dan ribuan karyawan tidak melakukan apa-apa. Sederhananya, hilangnya Alicia Bisnis Galicia untuk satu hari sulit untuk ditetapkan. Johan Lehner, yang meminta orang lain untuk tenang di setiap acara besar, sangat marah hingga dia muntah darah. Saat ini, Harvey York sudah duduk di Aula National Martial Art Hall, memperhatikan pekerja dekorasi di kejauhan. Sibuk, sambil minum teh dengan nyaman. Duduk di samping Harvey York adalah selir kelima Axel Lehner, Celia Beck. Pada saat ini, dia sesekali mengeluarkan ponselnya dan menggesek potongan berita dan video, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Harvey York meneleponnya tadi malam dan memintanya memberitahu Axel Lehner untuk bekerja sama dengan tindakannya hari ini. Meskipun Celia Beck juga tidak tahu rencana spesifik Harvey York, dia hanya tahu bahwa dia ingin menargetkan Johan Lehner, dan dia masih sedikit menghina. Lagi pula, kematian Harvey York dalam beberapa hari terakhir membuat Axel Lehner salah mengira bahwa Harvey York hanya berpura-pura. Namun, hanya dalam waktu satu pagi, pasukan Johan Lehner nyaris ambruk. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3585 perlahan meniup cangkir teh di tangannya, Harvey York berkata dengan ringan, menurut informasi yang saya dapatkan. Apakah seseorang datang untuk menghancurkan aula seni bela diri saya, atau sebuah truk menabrak? Bahkan termasuk kunjungan terakhir Boyd Bowles malam, ada sosok Johan Lehner yang menjulang di belakangnya. Anda, tuan muda ke-13 dari keluarga Lehner, sejak Anda tertinggal dalam konfrontasi tatap muka, Anda sudah mulai melakukan kekejian semacam ini. Manusia berarti benar-benar membosankan. Namun, karena dia tidak melawanku secara langsung, tetapi ingin bermain denganku, maka aku dengan senang hati menemaniku sampai akhir. Setelah mengatakan ini, Harvey York tersenyum. Omong-omong, bagaimana Tuan Muda Lehner tahu bahwa ada yang salah dengan instruksi manual rantai aula seni bela diri Johan Lehner? Dan juga tahu bahwa selama para siswa itu tidak mendapatkan cukup protein, semuanya akan berjalan lancar. Salah. Aku baru saja meminta orang-orang untuk mengganti sarapan yang dibuat khusus di aula seni bela diri mereka, dan adegan ini sangat menarik dan sangat menarik.
Celia Beck berkata dengan dingin, sebelum Johan Lehner naik, dia dulu milik Lehner muda Sidekik. Berapa beratnya, yang Lehner tahu betul. Alasan mengapa dia tidak memindahkannya adalah karena dia ingin melihat bagaimana dia dan Old Seven mati dan hidup. Harvey York tersenyum dan berkata, sayang sekali Tuan Muda Lehner dalam bahaya memelihara harimau. Setelah Johan Lehner bangkit, dia tidak bermaksud mati bersama Seven Lehner, tetapi dengan sengaja menjaga profil rendah dan netralitas, menjadikan keluarga Lehner berkaki tiga konfrontasi. Situasinya. Bahkan dia menggunakan Galicia Business Alliance untuk memenangkan terlalu banyak orang untuk berdiri di kampnya, yang membuat Yang Lehner ingin memindahkannya. Dia bangkit dan berkata dengan ringan, secara sederhana, saya mengambil tindakan terhadap Johan Lehner, tetapi itu memenuhi keinginan Tuan Muda Lehner yang telah lama disayangi. Saya bertanya-tanya bagaimana Tuan Muda Lehner akan berterima kasih kepada saya selanjutnya. Celia Beck memandang York dengan ekspresi yang rumit. Harvey meliriknya, lalu menghela nafas dan berkata, Tuan Lehner berkata bahwa dia ingin berteman denganmu selamanya. Saat luka di lengannya sembuh, dia pasti akan mengundangmu ke rumah Lehner untuk jamuan makan. Tahu bahwa tidak ada lebih dari satu pohon palem di seluruh Galicia. Perjamuan keluarga Lehner. Harvey York tersenyum, saya menantikannya. Celia Beck mengangguk. Memutar kepalanya, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, apa yang akan kamu lakukan dengan siswa yang koma itu? Jika mereka semua mati, kurasa Johan Lehner tidak akan bertahan hari ini. Apakah Anda ingin menjauhkan mereka dari lautan kesengsaraan selamanya? Harvey York sedikit menyipitkan mata, menatap Celia Beck dengan penuh minat dan berkata, Mandy mengatakan kepada saya sebelumnya bahwa setelah Anda seorang wanita yang berkuasa, seluruh keluarga pria besar di industri hiburan yang ingin tidur dengan Anda telah meninggal, dan bahkan para leluhur pun mati. Generasi ke-18 telah hancur menjadi abu. Awalnya saya tidak percaya, tapi sekarang, saya percaya. Hanya saja saya, Harvey York, bertindak dengan hati nurani yang bersih. Aku tidak sekejam kamu, dan aku tidak sebodoh kamu. Ekspresi Celia Beck sedikit berubah, dan dia perlahan berkata, apa maksud Tuan Muda York? Harvey York berdiri, mengulurkan tangan dan menepuk bahu Celia Beck, tersenyum dan berkata, jika saya benar-benar keras hati untuk mendapatkan siswa itu, kematian memang bisa menyelesaikan Johan Lehner untuk pertama kalinya. Tapi, bukankah peganganku jatuh ke tanganmu? Pada saat itu, Tuan Muda hebat Lehner Anda akan berdiri lagi. Bantu seseorang, hanya orang bodoh yang bisa melakukan hal seperti itu, kan? Ekspresi Celia Beck sedikit berubah, dan kemudian dia memaksakan senyum dan berkata, Tuan Muda York bercanda, Tuan Muda Lehner dan saya sama sekali tidak berniat untuk itu. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3586 Harvey York tersenyum dan berkata, tidak ada hubungannya dengan saya apakah Anda bersungguh-sungguh atau tidak. Tapi aku, Harvey York, bukanlah orang yang membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu. Tidak hanya saya tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, tetapi saya juga akan membunuh orang-orang ini tanpa pandang bulu. Semua masalah kelam mereka telah teratasi, sehingga mereka dapat berlatih seni bela diri lagi, dan mereka tidak harus menjadi lumpuh setelah 10 atau 20 tahun. Membunuh orang itu mudah, tetapi menyelamatkannya yang sulit. Tapi saya memilih untuk menyelamatkan mereka. Rakyat, ini adalah perbedaan antara aku dan kamu. Dengan perluasan terus-menerus dari rangkaian acara seni bela diri Galicia Business Alliance. Segera, beberapa siswa yang telah lulus di masa lalu mengalami koma karena mereka tidak dapat membeli suplemen nutrisi yang harus diambil oleh aula seni bela diri rantai itu. Untuk waktu yang lama, dan hanya aliansi bisnis Galicia yang menjualnya. Semua orang ini dibawa ke rumah sakit, tetapi tetap tidak bisa bangun. Saat ini, ada suara keraguan di masyarakat, yang juga menempatkan Galicia aliansi bisnis di bawah tekanan besar. Tidak hanya sesederhana operasi sementara, tetapi segera, instruktur dan staf terkait dari aula seni bela diri rantai utama semuanya bersama-sama ditinjau oleh kantor polisi Galicia dan Liga Aliansi Bela Diri. Bagaimanapun, orang-orang yang terlibat dalam masalah ini semakin tua, dan bahkan jika pemerintah ingin membantu menekannya, mungkin tidak dapat menekannya. Sederhananya, pukulan ke Johan Lehner kali ini beberapa kali lebih serius daripada yang terakhir kali. Jika ini terus berlanjut, aliansi bisnis Galicia, yang berhutang banyak karena distrik baru Galicia, dapat langsung runtuh dalam waktu singkat. Pada saat ini, aula seni bela diri Harvey York juga direnovasi dengan kecepatan tercepat. Danila Calvert juga dipulangkan dari rumah sakit lebih cepat dari jadwal dan membawa kembali 9 instruktur. Pada saat ini, Harvey York mengklaim melalui berbagai saluran bahwa para siswa dari aula seni bela diri rantai tidak sadarkan diri karena ada masalah dengan manual pengajaran. Bahkan jika tidak ada situasi saat ini, dalam 10 atau 20 tahun lagi, begitu kondisi fisik tidak lagi mencapai puncaknya, kecelakaan akan terjadi dalam hitungan menit. Koma parah, lumpuh setengah ringan. Selain mengumumkan hal ini, Harvey York juga menyatakan bahwa Balai Seni Bela Diri Nasional dapat menangani situasi ini. Hanya saja setiap kali Anda menagih 100.000
Lebih dari selusin anggota keluarga siswa dengan kantong dalam menemukan bahwa rumah sakit tidak dapat menyelamatkan putra mereka, dan ketika mereka mendapat berita tentang Balai Seni Bela Diri Nasional, mereka datang dengan sikap skeptis. Mereka curiga pada Harvey York pada awalnya, dan mereka tampak galak. Ian mengatakan bahwa jika tidak ada cara untuk menghadapinya dan membangunkan putra mereka yang berharga, maka mereka tidak hanya tidak akan memberikan uang, tetapi mereka juga akan membakar Balai Seni Bela Diri Nasional. Hanya saja mereka cepat terkejut. Saya melihat Harvey York dengan santai menepuk para siswa ini beberapa kali, terutama setelah memberikan tekanan pada beberapa titik akupuntur, para siswa yang koma itu dengan cepat bangun. Setelah orang-orang ini memuntahkan beberapa suap darah Yuhei satu persatu, mereka kembali normal dan segar. Namun, Harvey York masih dengan serius menginstruksikan bahwa hal-hal yang dipelajari di Aula Seni Bela Diri Rantai tidak boleh dipraktikkan lagi. Kalau tidak, yang abadi akan sulit diselamatkan di masa depan. Kata-kata Harvey York awalnya membuat siswa dengan atribut ini meragukan, tetapi ketika mereka pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan fisik, mereka menemukan bahwa nilai tubuh mereka telah pulih. Sontak, para siswa dan keluarganya pun heboh. Segera, berita itu keluar. Kurang dari setengah hari kemudian, lebih dari selusin korban dari Aula Seni Bela Diri Berantai datang. Harvey York menembak sesuka hati dan menyelamatkan orang-orang ini, secara langsung mengejutkan anggota keluarga, orang yang lewat dan media. Biaya 100.000 juga menjadi cerita. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3587 segera, banyak siswa dan anggota keluarga berbondong-bondong ke Balai Seni Bela Diri Nasional seperti air pasang. Harvey York telah dipersiapkan sejak lama. Dia bersikeras pada prinsip pengisian 100.000 yuan, dan dia bertekad untuk tidak menjadi orang baik palsu. Mereka yang tidak punya uang meminta mereka untuk pergi ke Galicia Business Alliance. Pada saat yang sama, ia juga mengajar 10 instruktur utama termasuk Danila Calvert cara menyelamatkan orang. Di bawah bimbingannya, siswa pulih setelah muntah darah. Beberapa wartawan media tidak percaya bahwa metode seni bela diri beberapa orang begitu mengerikan, dan segera membawa para siswa itu untuk menguji, dan hasilnya juga mengejutkan mereka. Banyak siswa yang tampaknya telah diselamatkan, nilai pemeriksaan fisik mendekati normal, yang mengejutkan wartawan media. Segera, nama Galeri Seni Bela Diri Nasional dan Master York bergema di seluruh Galicia. Beberapa peristiwa sebelum dan sesudah membuat banyak orang di Galicia mengerti bahwa Galeri Seni Bela Diri Nasional mungkin merupakan aula seni bela diri terbaik di seluruh Galicia saat ini. Jika bukan karena kuota pendaftaran dan ambang batas kuliah Harvey York, saya khawatir pintu Balai Seni Bela Diri Nasional akan dihancurkan. Tetapi dalam keadaan seperti itu, kuota Harvey York untuk kelas siswa berikutnya telah dipecat lebih dari 10 kali lipat dari harga yang sangat tinggi. Bahkan ada situasi di mana calon mengambil keuntungan dari berbagai hubungan dan ingin datang ke Harvey York untuk naik peringkat. Harvey York tahu betul bahwa situasi ini sangat normal. Dia tidak peduli dengan hal-hal sepele ini, tetapi menyerahkan kekuatan pendaftaran kepada Danila Calvert. Di satu sisi, dia memiliki sesuatu untuk dikelola, dan di sisi lain, itu juga merupakan ujian baginya. Ketika Harvey York menjadi terkenal dan National Martial Art Hall bergema di seluruh Galicia. Di halaman lain keluarga Lehner, ketika Johan Lehner melihat berita itu, dia gemetar karena marah. Kamu bajingan. Bajingan Harvey York. Kupikir siapa yang mencoba bergaul dengan kita, tetapi ternyata bajingan ini lagi. Pada saat ini, Johan Lehner tidak memiliki ketenangan untuk menjadi tenang. Dalam setiap acara besar, sekarang, dia menghancurkan porselen biru putih di atas meja ke tanah, dan napasnya jauh lebih cepat. Meskipun dia mendorong Boyd Bowles untuk menyerang Harvey York secara mutlak, dia bahkan memberikan banyak metode dan sarana untuk menyerangnya. Tapi Harvey York, bajingan itu, seharusnya tidak melakukan ini juga. Dia adalah orang yang baik. Orang yang menerima medali warga negara yang baik. Bagaimana orang seperti itu bisa melakukan hal seperti itu? Satu trik menikam seseorang dengan pisau lembut hampir membuat semua kerja kerasnya selama 6 tahun terakhir sirna menjadi kehampaan. Pada saat ini, Johan Lehner tidak sabar untuk bergegas langsung ke Balai Seni Bela Diri Nasional untuk menamparkan Harvey York. Bajingan ini terlalu banyak. Itu hanya impulsif, tetapi Johan Lehner sangat jelas bahwa sekarang dia berdiri di puncak badai, dan bahkan keluarga Lehner harus tetap rendah hati untuk pertama kalinya, apalagi dirinya sendiri. Jika dia muncul sendiri, dia akan dikelilingi oleh keluarga siswa itu jika dia tidak hati-hati. Kehilangan uang dan mendapatkan pengembalian uang adalah masalah sepele. Jika Anda dipukuli sampai mati, mungkin tidak ada yang akan membayar. Begitu dia memikirkan ini, Johan Lehner hanya bisa menelan bau mulut, menangguhkan pikiran untuk menghadapi Harvey York dan dirinya sendiri. Setelah mengambil beberapa napas dalam-dalam, Harvey York diam-diam menunggu hasil penyelidikan bersama dari beberapa departemen besar. Tuan Johan Lehner, hasil penyelidikan bersama antara Liga Aliansi Bela Diri dan Departemen Olahraga telah keluar. Pada saat ini, Madison Cuervo bergegas masuk lagi, terlihat sangat jelek. Menurut hasil survei,
Para siswa itu pingsan karena kekurangan gizi dan kehilangan ki dan darah. Sekarang, seseorang telah memperhatikan bahwa mungkin ada masalah dengan buku pedoman pengajaran kami. Setelah mereka diselidiki jika Anda datang keluar. Kelopak mata Madison Cuervo terus berdetak. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3588, Bajingan, bukankah aku sudah memberitahumu ini sejak lama? Siswa sudah memiliki suplemen nutrisi yang ditambahkan ketiga kali makan mereka, dan setelah menyelesaikan studi mereka, mereka harus makan produk perawatan kesehatan kita untuk waktu yang lama. Setelah memotong daun bawang, mereka juga bisa aman dan sehat. Mengapa masih ada kecelakaan sekarang? Mata Johan Lehner dingin, dan dia berjalan dalam 2 langkah. Manual pengajaran dan suplemen gizi dapat dikatakan saling terkait. Selain membuat siswa cepat kuat, yang terpenting bisa memotong daun bawang dalam waktu lama, yang bisa menjamin uang lebih banyak. Tapi bagaimana mungkin rencananya yang sempurna bisa salah sekarang? Mungkinkah ada masalah dengan aditif nutrisi kita? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Ini adalah garis hidup kami, jalur perakitan pabrik kami sangat ketat, dan tidak mungkin menghasilkan produk palsu dan jelek. Namun, bermarga York adalah bajingan, kamu benar-benar meluangkan waktu untuk menyelamatkan orang, dan membuat para siswa itu berhenti berlatih teknik tinju yang kami ajarkan. Ini jelas ditujukan pada kita. Madison Cuervo sedikit mengernyit, apa yang terjadi kali ini? Adalah reaksi berantai yang disebabkan oleh siswa pingsan dan koma. Tapi sarapan yang kami siapkan untuk kuliah tidak akan pernah menjadi masalah. Selain itu, kami juga menambahkan obat adiktif. Siswa tersebut merasa tidak nyaman jika tidak makan selama sehari. Hal yang sama berlaku untuk suplemen kesehatan itu. Bagaimana bisa ada masalah seperti ini? Ekspresi Johan Lehner berubah, dan akhirnya dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya mengerti, itu bukan barang kami. Itu salah. York itu menyuap orang-orang kita dan mengubah bahan sarapan kami. Siswa kami tidak sarapan dan tidak melengkapi produk perawatan kesehatan khusus kami. Setelah pagi pelatihan intensitas tinggi, dia secara alami akan pingsan. Dan dengan cara ini, tampaknya semuanya adalah masalah rantai seni bela diri kita. Dari mana bajingan kecil ini tahu bahwa buku pedoman pengajaran kita memiliki pertanyaan? Apakah ada yang salah dengan 3 makanan yang kita siapkan untuk para siswa? Apakah ada masalah dengan produk perawatan kesehatan yang kami jual? Langkah Harvey York tampak sederhana, tetapi langsung memukul kelemahan Johan Lehner. Karena dia tidak bisa berdiri dan menjelaskannya sama sekali. Dia telah dimarahi oleh semua orang sekarang. Jika dia maju dan menjelaskan, situasi para siswa itu adalah disebabkan oleh tidak mengambil sarapan khusus atau produk perawatan kesehatan. Lalu aku takut Johan Lehner akan dipukuli menjadi tikus jalanan oleh orang banyak yang marah dalam sekejap. Lehner muda ke-13, apa yang harus kita lakukan sekarang? Madison Cuervo mengingatkan. Sekarang pabrik kami tutup dan pusat perbelanjaan kami tutup, produk perawatan kesehatan kami tidak bisa dijual. Dan jika mahasiswa pascasarjana itu tidak dapat membeli produk perawatan kesehatan, akan ada lebih banyak kecelakaan. Pada saat itu, kami tidak bisa menjelaskannya lebih jauh. Juga, bajingan bermarga York itu kini telah menjadi master seni bela diri yang hebat. Setiap kali aula seni bela diri menyelamatkan seseorang, reputasinya meningkat sedikit, dan aula seni bela diri rantai kami meningkat sedikit, ini seperti ditampar wajah sekali. Ekspresi Madison Cuervo jelek, dan ada perasaan tidak berdaya. Dia sangat berguna dalam pertempuran dan pembunuhan, tetapi tipu daya semacam ini membuatnya sangat lelah. Dia tidak bisa melihat apa yang akan dilakukan Harvey York selanjutnya. Johan ekspresi Lehner berubah, dan kemudian dia berkata dengan dingin, tidak, hal-hal tidak dapat berlanjut seperti ini, jika tidak, kita hanya akan lebih pasif. Anda pergi dan memberitahu orang-orang dari Departemen Olahraga untuk melakukan sesuatu. Aku tidak percaya, nama belakangnya adalah York. Aula seni bela diri akan memiliki prosedur yang lengkap dan tidak ada kekurangan sama sekali. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3589, 13 Muda Lehner, sesuatu yang besar telah terjadi. Tepat ketika Madison Cuervo hendak menelepon, kali ini Orlando Cuervo yang bergegas masuk, tetapi ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Lihat berita, seseorang akan membunuh York. Johan Lehner tertegun sejenak, lalu menoleh untuk melihat stasiun TV. Madison Cuervo buru-buru mengambil remote control dan menyesuaikan stasiun TV langsung. Segera, wajah Johan Lehner menjadi gelap gulita. Karena di layar, Anda bisa melihat ratusan pria bertopeng muncul saat ini. Mereka semua memegang pisau semangka, pipa baja, tongkat kayu dan barang-barang lainnya di tangan mereka, dan dengan agresif mengusir para siswa dan keluarga mereka. Dia juga mengancam akan membakar Balai Seni Bela Diri Nasional. Yang paling penting adalah orang-orang ini masih mengenakan pakaian aliansi bisnis Galicia. Mereka ganas, arogan, dan mendominasi, dan mereka terbuka kepada 13 tuan muda dan menutup mulut mereka kepada Tuan Lehner. Jika Anda melihat seseorang, Anda akan menendangnya, dan jika Anda melihat sesuatu, Anda akan menghancurkannya.
Pintu Aula Seni Bela Diri Nasional yang baru saja direnovasi langsung dihancurkan. Hanya saja apa yang dilakukan orang-orang ini tidak hanya tidak dapat menghancurkan Balai Seni Bela Diri Nasional, tetapi juga secara langsung menyebabkan kemarahan publik di tempat kejadian. Terlalu sombong. Jadi tanpa hukum. Mereka tidak mengambil nyawa para siswa ini. Ketika Danila Calvert, yang memiliki wajah sedih dan hujan bunga pir, ditendang ke tanah dan disemprot dengan darah, anggota keluarga siswa yang hadir tidak dapat menahan diri lagi. Mereka semua membawa bangku di bawah mereka dan menghancurkannya ke arah pria bertopeng, dan pada saat yang sama meneriakkan orang-orang tak tahu malu dari aliansi bisnis Galicia untuk keluar dari sini. Banyak orang bahkan bersumpah dengan menggertakkan gigi mereka bahwa mereka tidak akan pernah pergi berbelanja di tempat aliansi bisnis Galicia dalam hidup ini. Adegan ini menyenangkan banyak orang. Dapat juga dikatakan bahwa aliansi bisnis Galicia telah didorong ke sisi yang berlawanan dari semua masa. Bajingan. Adegan ini membuat Johan Lehner geram. Dia menamparkan Orlando Cuervo ke tanah dan meraung, ini disebut hal yang baik. Katakan, siapa yang mengirimnya? Akan menghancurkan Balai Seni Bela Diri Nasional. Akan memindahkan nama keluarga York. Saya tidak berani pergi, kamu pergi sendiri. Tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk melaporkan. Semua orang yang hadir tidak menanggapi, dan mereka semua saling memandang dengan cemas. Johan Lehner berkata dengan ekspresi kebencian karena tidak mengubah besi menjadi baja, tidakkah kalian tahu bahwa kita semua berada di puncak badai sekarang? Untuk menghancurkannya saat ini, selain membuktikan bahwa kami benar-benar memiliki masalah, kami juga, Johan Lehner, mendorong saya ke sisi yang berlawanan dari semua orang di Galicia. Katakan, siapa di antara kalian yang mengeluarkan otakmu dan melakukan ini? Bicaralah sekarang, aku tidak akan membunuhmu. Kalau tidak, aku akan mencari tahu nanti, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Johan Lehner menendang dengan marah, menendang meja kopi Huang Huali ke udara. Seluruh tempat itu sunyi, dan semua orang terdiam. Madison Cuervo berkata dengan ekspresi yang sulit, Tuan Johan Lehner, kami benar-benar tidak melakukan ini. Ya, Tuan Johan Lehner, kami tidak bodoh. Mengetahui situasi saat ini, bagaimana kami bisa melakukan hal seperti itu? Ya, kami masih punya otak. Anda tidak melakukannya, saya tidak melakukannya. Mungkinkah York yang bermarga menemukan seseorang untuk menghancurkan rumahnya sendiri? Otaknya kebanjiran. Dia. Setelah memarahi di sini, Johan Lehner tertegun sejenak, dan saat berikutnya dia menyadari sesuatu. Diarahkan dan bertindak sendiri dengan nama keluarga York. Bajingan. Di saat ini, Johan Lehner mencabik-cabik kata, sabar, yang tergantung di dinding, dan berkata dengan gigi terkatup. Harvey York, kamu membunuh orang. Aku ingin membunuhmu. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3590, Tuan Muda York kita benar-benar tahu bagaimana menulis kata-kata, membunuh dan menghukum. Pada hari kedua ketika Tuan Muda ke-13 Johan Lehner hendak muntah darah, di rumah sakit rakyat Galicia, tangannya diikat. Lehner muda yang dibalut Axel Lehner menyipitkan mata pada berita TV di dinding, dan kemudian berbicara dengan ringan. Orang di sampingnya yang dengan hati-hati memijat kakinya adalah selir kelima Celia Beck, salah satu dari 72 selir dari 3 istana dan halaman ke-6. Dia mengenakan congsam tradisional, tetapi dada dan pinggangnya ditutupi kain tule, yang tampak agak transparan, memperlihatkan lekuk tubuh yang menjulang. Beberapa dokter yang datang ke bangsal mau tidak mau melirik mereka, tetapi ketika mereka melihat Axel Lehner, mereka semua sedikit menggigil, dan mereka tidak berani melihat lebih jauh. Hal ini 100% tulisan tangan Harvey York. Celia Beck tersenyum ringan, cerah dan tak terduga. Karena hubungan antara Harvey York dan kami, Johan Lehner dan Alicia bisnis Galicia saat ini berada di puncak. Dalam hal kecerdikan Johan Lehner, dia sangat jelas bahwa apa yang harus dia lakukan adalah tetap low profile dan rendah hati. Profil, dan kemudian tetap low profile. Saat ini, jika Anda tidak dapat melewati Harvey York, Anda mencari kematian, dan membunuh diri sendiri. Orang mengaku bahwa dia berasal dari militer setelah disiksa dengan kejam. Aliansi pedagang kota. Air kotor ini membuat orang tidak bisa berkata-kata. Jika pada awalnya, orang-orang ini mengakui bahwa mereka milik Johan Lehner, maka kantor polisi mungkin masih mencurigakan. Tapi setelah disiksa dengan kejam baru kemudian aku mengakui bahwa pengakuan seperti itu sangat kredibel. Sederhananya, tangan ini tidak hanya membunuh, tetapi juga membunuh. Aku tidak bisa memikirkan Harvey York, ini bajingan, tidak hanya sombong dan mendominasi, tetapi juga membutuhkan untuk ditusuk dengan pisau yang lembut. Jika menyangkut orang, adalah ide yang bagus untuk menyodok mereka. Setelah mengatakan ini, Celia Beck menghela nafas, saya sangat berharap bahwa orang-orang seperti itu akan selalu menjadi teman kita, bukan musuh kita. Otak Johan Lehner rusak. Dia akan mengipasi api di belakang Boyd Bowles, dan karena itu, Harvey York akan mempercepat kecepatan dan kekuatan tembakannya. Mulut Celia Beck menunjukkan lengkungan yang indah saat dia berbicara. Cek Harvey York masih terkunci di tempat yang aman, jadi dia merasa harus mengucapkan beberapa kata baik kepada Harvey York.
Selain bertangan pendek, Celia Beck juga memperkirakan bahwa dia tidak akan bisa menebak apakah dia memiliki ketakutan yang tidak dapat dijelaskan terhadap Harvey York. Ini adalah penjahat yang benar-benar tak tahu malu. Pada saat ini, duduk di seberang, salah satu dari 72 selir dari 3 istana dan halaman ke-6, mengenakan rok mini, selir ke-17 yang selalu mampu bersaing dengan Celia Beck untuk mendapatkan bantuan, Edna Cagney berpaling sedikit halus mulut. Sambil menyajikan Axel Lehner dan makan apel, dia berkata dengan dingin, di Galicia, Anda harus mengikuti aturan Galicia. Sebuah tinju besar adalah kata terakhir, bunuh saja siapa saja yang tidak bahagia. Begitulah seharusnya seorang pria. Tapi pria bermarga York menggunakan metode kotor seperti itu, yang membuat pria itu kehilangan muka. Dan aturan sungai dan danau di Galicia juga berubah karena dia. Orang seperti itu tidak bisa dilakukan. Bahkan jika Johan Lehner kasihan padanya, bahkan jika Johan Lehner melakukan semua yang dia bisa untuknya. Dia tidak bisa seperti ini. Anda harus tahu intinya. Tidak peduli apa yang dia katakan, dia adalah bagaimana mungkin sekutu Lehner muda tidak memiliki garis bawah seperti Johan Lehner, seorang penjahat tercela. Tindakan sembrono, tampaknya Anda telah menang, tetapi sebenarnya wajah Anda yang kalah. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3591 jelas, Harvey York dan Rahel Hardy menepati janji mereka dan memastikan bahwa tidak ada yang terjadi di Taman Amal. Semua tamu di tempat kejadian secara alami diam tentang apa yang terjadi. Edna Cagney, yang tidak ada di tempat kejadian, tentu saja tidak tahu tuan muda Lehner favoritnya, dan juga ditampar wajahnya dengan nama keluarga York. Jadi saat ini, dia penuh dengan sinisme terhadap Harvey York. Dengan cara ini, selain membuat semua orang berpikir bahwa dia adalah orang kecil siapa yang tidak bisa berada di atas panggung, itu akan mempengaruhi reputasimu, Master Lehner. Semua orang akan berpikir, bagaimana Anda bisa direduksi untuk bekerja sama dengan orang sekecil itu. Jadi, Tuan Muda Lehner, saya sarankan untuk membatalkan kerja sama dengannya. Kamu adalah putra dan cucu tertua, dan kamu ditakdirkan untuk naik ke puncak. Statusmu tidak sebanding dengan akar rumput seperti Johan Lehner. Anda harus lebih memperhatikan pengaruh ini. Kalau tidak, akan buruk jika kamu dikutuk oleh para tetua keluarga Lehner. Jadi, saya pikir Yang Lehner, Anda harus berdiri sekarang dan menghentikan perilaku tak tahu malu York. Meskipun tidak ada cara untuk secara langsung merusak Johan Lehner dan aliansi bisnis Galicia, itu pasti akan membuat Lehner muda Anda mendapatkan reputasi yang cukup. Mungkin orang itu Johan Lehner akan membalas budi dan melepaskan gagasan untuk bersaing dengan Anda. Bergabung dengan Anda untuk menginjak Tuan Muda Lehner ke-7. Saya pikir ini adalah kepentingan Anda, Tuan Muda pertama Lehner. Edna Cagney terus mengungkapkan pendapatnya, seolah-olah dia merasa bahwa dia luar biasa. Tetapi siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa dia sengaja menyanyikan nada yang berlawanan dan bersaing untuk mendapatkan bantuan. Cukup. Wajah Axel Lehner menjadi hitam, dan dia berteriak dingin pada Edna Cagney. Jika Anda memiliki rambut panjang dan pengetahuan pendek, Anda adalah aktor yang tahu banyak omong kosong. Kamu, wanita bodoh, dapat memahami risiko dalam perkelahian terbuka dan rahasia seperti itu. Jika Anda berbicara omong kosong lagi, percayalah atau tidak, aku akan menamparmu sampai mati. Edna Cagney terkejut dengan kata-kata Axel Lehner, dia buru-buru tutup mulut dan tidak berani berbicara, tetapi rasa dingin melintas di matanya. Meskipun Axel Lehner tahu bahwa Edna Cagney sedang kesal, dia mengabaikan wanita itu, malah menyipitkan mata ke arah Celia Beck, dan berkata perlahan, aku saat ini di rumah sakit, dan aku tidak mendengar apapun di luar jendela. Jadi, apa terjadi selanjutnya? Aku bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Di bawah premis ini, Anda harus terus menggunakan sumber daya Anda untuk melindungi Harvey York dan mendukung Harvey York. Juga, beritahu York yang bermarga bahwa setelah Anda benar-benar menghancurkan Johan Lehner, aku akan mentraktirnya makan. Mungkin aku akan menikah dengannya di Taoyuan. Ini mewakili ketulusanku. Celia Beck mengangguk pelan dan berkata, Tuan Lehner, aku akan memberitahumu tentang hal-hal ini. Setelah selesai, Celia Beck juga berdiri, berbalik dan pergi. Namun setelah sosoknya menghilang, Axel Lehner duduk, menyalakan cerutu, dan merokok perlahan. Tuan muda, apa yang Anda pikirkan? Edna Cagney, wanita yang ditinggalkan, berkata dengan lembut. Situasinya tidak terlalu baik sekarang, kan? Dalam situasi ini, apalagi yang perlu Anda khawatirkan? Axel Lehner melirik Edna Cagney, mencubit wajahnya yang lembut, dan berkata dengan ringan, Anda mendengar apa yang baru saja Anda dengar. Kata, jadi Anda harus jelas. Pedang bermata, jika kamu tidak hati-hati, kamu akan menyakiti orang lain. Setelah mengatakan ini, rasa dingin melintas di mata Axel Lehner, dan lukanya sepertinya mulai sakit. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3592 Edna Cagney berkata dengan takjub, Tuan muda, di Galicia seluas 3/3 hektar ini,
apalagi pedang bermata dua, bahkan jika itu adalah senjata api dua arah, bagaimana itu bisa melukaimu sedikit pun? Kamu tidak mengerti. Harvey York tidak hanya gila, tetapi juga tidak tahu apa itu kekaguman. Menjaganya di sisinya seperti bom waktu, dan itu adalah jenis yang akan meledak kapan saja. Axel Lehner tidak meletakkan bibit yang Mo menganggapnya sebagai vas lengkap, tetapi perlahan membuka mulutnya dan berkata, karakter seperti itu, jika digunakan dengan baik, memang dapat membawa banyak manfaat bagi kita, tetapi selama seseorang tidak berhati-hati, itu akan melukai orang lain dan melukai diri kita sendiri. Terpecahkan, bagaimana kita harus memperlakukan nama keluarga York. Setelah mengatakan ini, mata Axel Lehner penuh dengan cahaya aneh. Bagi Harvey York, dia mengagumi dan takut, dan bahkan memiliki jejak kebencian dan ketakutan yang tak terhapuskan. Hal ini membuatnya tidak mampu mempertahankan ketenangan paling menyeluruh saat menghadapi Harvey York. Edna Cagney berpikir sejenak dan berkata, Tuan Muda, meskipun Harvey York adalah pedang bermata dua, jika pedangnya sangat berguna, mengapa dia tidak memotong Lehner muda ke-13 dulu dan kemudian Lehner muda ke-7? Hanya masalah mengatakan apa yang ingin Anda lakukan dengan dia setelah Anda mengambil posisi itu. Setelah saya mengambil posisi itu, Axel Lehner mencibir. Tunggu banget sampai hari di mana Old Seven dan Old 13 dipecahkan olehnya, mungkin dia akan menyerangku duluan. Karena, dia juga ingin berada di atas. Edna Cagney tak henti-hentinya menutupinya mulut kecil yang menawan, dia jelas tidak mengerti kualifikasi apa yang harus dimiliki seseorang bermarga York dalam keluarga naga. Ini bukan keluarga Lehner, itu Longman. Axel Lehner menyesap air, ekspresinya suram, saya sudah menerima berita, York yang bermarga memiliki kemungkinan besar untuk menjadi kepala baru Balai Penegakan Hukum Longman. Juga, dia sebenarnya berpartisipasi dalam konferensi Longman sekarang, dan dia sudah memenuhi syarat untuk pemilihan akhir. Begitu dia memiliki posisi teratas, sebagai kepala Balai Penegakan Hukum, dia ingin menjadi kepala gerbang Longman, yang dapat dibenarkan. Meskipun keluarga Lehner kami adalah yang kedua dari 10 keluarga teratas, identitas paling penting dari patriark keluarga naga terletak pada kemampuan untuk melayani sebagai Master Sekte Longman pada saat yang sama. Tetapi seandainya Harvey York menjadi Master Sekte Longman, apakah menurutmu aku ketika kepala keluarga Lehner berada di posisinya, pada saat itu, apakah dia akan memeriksa dan menyeimbangkanku, atau akankah aku memeriksa dan menyeimbangkannya? Jelas, Axel Lehner melihat hal-hal ini dengan sangat dalam dan jauh. Edna Cagney benar-benar terpana, dia bergumam, Tuan Muda, maksud Anda, York yang bermarga, sejak awal, datang untuk posisi Master Sekte Longman. Untuk tujuan inilah kamu tidak bisa bergaul dengan orang-orang Tiansu. Bahkan bekerja sama denganmu juga untuk tujuan ini. Ada kemungkinan besar, setidaknya 90%. Ada sedikit ketakutan di mata Axel Lehner, dan dia merasa bahwa dia samar-samar lukanya sakit, dan dia berkata dengan lembut, apakah kamu tidak menemukannya? Ketika York, yang bermarga York, menyerang Johan Lehner, selain orang-orang dari Galeri Seni Bela Diri Nasional dan beberapa geng kapak, dia menggunakan saya apakah dia memiliki jaringan kontak untuk melindunginya. Masuk akal bahwa dia harus langsung menggunakan bakat dari Balai Penegakan Hukum. Adalah orang-orangnya sendiri dan energinya sendiri, yang dapat ditangkap dengan lebih baik. Tapi dia masih meminta kami turun tangan dan membantunya menghadapi tekanan dari semua sisi. Apa artinya itu? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3593 Edna Cagney adalah tertegun sejenak, berpikir sejenak dan berkata, ini berarti Tuan Muda Johan Lehner akan mentransfer sebagian besar kebenciannya kepadamu, yo Tuan. Dan Tuan Muda Lehner Ki juga akan salah paham. Apakah Anda pikir Anda dalang di balik serangkaian tindakan Harvey York? Dalam keadaan ini, Seven Lehner mungkin telah merencanakan ke depan, mempersiapkan kesempatan untuk menyerangmu. York yang bermarga tampaknya telah menjadi pedang di tanganmu. Tapi nyatanya, dialah yang menjadi perencananya. Dia berharap ketika dia mengambil keuntungan dari situasi untuk berurusan dengan Tuan Muda ke-13 Lehner, Anda dan Tuan Muda ke-7 akan dapat melakukannya dengan saksama. Dalam hal ini, pedangnya, mungkinkah dia telah menjadi orang yang duduk di gunung dan menyaksikan harimau bertarung? Mendengar analisis Edna Cagney, ekspresi tegas muncul di wajah Axel Lehner, dan sudut mulutnya juga menimbulkan sedikit rasa dingin. Saya harus mengakui bahwa York yang bermarga memang cukup mampu. Dia akhirnya melakukannya sendiri, tapi satu demi satu, dengan rasa pembunuhan yang tak terlihat. Ini membuat Axel Lehner menghargainya, dan ada sentuhan niat membunuh di matanya. Jelas, di matanya, Harvey York memiliki rahasia tersembunyi. Motifnya, yaitu, organisasinya habis. Tuan Muda, jika Anda mengatakan itu, nama keluarga York jelas merupakan orang yang berbahaya. Begitu Tuan Muda ke-13 Johan Lehner pingsan, Anda mungkin dalam bahaya. Masalahnya menyangkut kemakmuran masa depannya, Edna Cagney wajah cemas. Tuan Muda, Anda adalah orang yang jujur dan sangat baik, tetapi nama keluarga York adalah penjahat tercela dan tak tahu malu. Dia jelas bukan lawanmu, tapi aku khawatir dia akan menggunakan konspirasi untuk berkomplot melawanmu.
Miao Zimo tampak khawatir tentang suaminya sendiri. Tuan muda, kita harus mencari solusi sesegera mungkin, jika tidak, kitalah yang akan menderita pada saat itu. Tidak apa-apa, bukankah aku baru saja mengatakannya? York makan dan mengobrol dengan baik. Senyum misterius muncul di sudut mulut Axel Lehner, dan pada saat yang sama, wajahnya dipukuli habis-habisan di Taman Amal. Kebencian melintas, dan kemudian Axel Lehner berbisik, tidak ada pertemuan yang baik, tidak baik. Perjamuan. Kali ini, saya akan mengundang nama keluarga York ke perjamuan Hongmen. Ketika Axel sedang meneliti bagaimana mengundang Harvey York ke pesta Hongmen. Di arena adu banteng di pinggiran kota, Harvey York berjalan dengan tangan di punggungnya. Tidak ada orang luar di arena adu banteng hari ini, hanya beberapa penjaga. Celia Beck juga bersandar di pagar kursi VIP dengan segelas sampannya di satu tangan, menyipitkan mata ke pemandangan arena adu banteng. Pada saat ini, pemandangan ini memiliki keindahan yang istimewa. Melihat pemandangan ini, Harvey York merasa sedikit lebih menghela nafas di hatinya setelah beberapa pertemuan. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa Celia Beck tidak sedingin yang dia tunjukkan, dan bahkan harus dikatakan bahwa dia juga memiliki sisi seorang wanita kecil. Itu baru saja dimulai dari memasuki lingkaran hiburan, dan menjadi satu. Dari 72 selir dari 3 istana dan 6 halaman Axel Lehner. Celia Beck juga menjalani kehidupan yang penuh intrik. Tumbuh di lingkungan seperti itu, jika Anda tidak menunjukkan antek-antek Anda mungkin telah tercabik-cabik lama lalu seolah mendengar langkah kaki. Celia Beck ia juga berbalik dengan tiba-tiba, memecahkan pemandangan indah di mata Harvey York. Kemudian dia berjalan dengan sepatu hak tinggi, menuangkan segelas sampahnya ke Harvey York, dan kemudian menyampaikan undangan Axel Lehner. Oh, Tuan Muda Lehner sebenarnya tertarik untuk mengundang saya makan malam. Sayangnya ini perjamuan Hongmen. Harvey York berkata dengan setengah tersenyum. Celia Beck juga tersenyum sedikit dan berkata, Tuan Muda York terlalu banyak berpikir, saya telah bersama Tuan Muda Lehner selama bertahun-tahun. Saya dapat melihat bahwa dia sangat menghargai Anda, Tuan Muda York, dan dia dengan tulus mengundang Anda ke makan malam. Saya juga meminta Tuan Muda York untuk tidak salah paham. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3594 Harvey York tersenyum tanpa komitmen dan berkata, oke, karena Presiden Celia Beck telah berbicara seperti ini, saya harus memberi muka. Apakah itu perjamuan Hongmen atau makan mati, aku akan pergi ke sana. Beritahu Master Lehner bahwa saya akan tepat waktu untuk janji temu. Kuharap dia bisa memberiku sedikit kejutan. Mendengar kata-kata Harvey York, Celia Beck sepertinya tidak bisa dimengerti, tetapi berkata dengan polos. Aku akan menyampaikan ketulusanmu kepada Tuan Muda York. Kemudian dia duduk di sofa sendiri, kakinya yang ramping membuat sedikit kesalahan, dan kemudian memberi isyarat kepada Harvey York untuk duduk. Tuan Muda York, silakan duduk, kita bukan, saya tidak mengenal satu sama lain lagi. Saya sangat tersinggung di masa lalu, makan malam ini adalah ketulusan saya. Tentu saja, jika Tuan Muda York memiliki kebutuhan lain, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya. Ini juga perintah dari Tuan Muda Lehner. Kata-kata Celia Beck membawa makna yang mendalam. Anggur dan keindahan ada di depan, dan Anda dapat memilihnya. Selama Anda seorang pria, Anda tidak tahan dengan gambaran seperti itu. Sangat disayangkan bahwa tatapan acuh tak acuh Celia Beck yang semula berangsur-angsur berubah menjadi terkejut seiring berjalannya waktu. Karena dia terkejut menemukan bahwa mata Harvey York selalu setengah tersenyum, tetapi tidak ada ejekan, atau kejahatan yang dia bayangkan. Dengan tekad ini, Celia Beck hanya bisa menghela nafas pada Harvey York. Horor. Lagi pula, sejak debutnya, itu adalah pertama kalinya dia melihat seorang pria dengan tekad seperti itu. Sanjungan pasang surut dari wajah Celia Beck, dia tersenyum meminta maaf pada Harvey York dan berkata, Tuan Muda York, maafkan aku tiba-tiba. Itu tidak tiba-tiba, itu nama keluarga saya. York tidak tahu bagaimana mengasihani jade dan wanita cantik. Harvey York tersenyum. Tapi dari sudut pandangku, aku harap aku bisa berteman baik dengan Celia Beck. Lagi pula, tahun ini, hubungan antar teman relatif stabil. Kerja sama saya dengan Yang Lehner juga jauh dari. Jangan memulai cerita latar belakang Anda dengan Presiden Celia Beck. Saya akan selalu mengingat poin ini. Tuan Muda York memang sangat ramah. Celia Beck juga menghela nafas. Hanya saja kamu melebih-lebihkan. Saya sendiri mengetahuinya. Aku pion yang bisa dibuang. Atau harus saya katakan, umpan meriam. Kerja sama dengan Tuan Muda Lehner. Lagi pula, manfaat bekerja sama dengan Tuan Muda York jauh lebih baik daripada menjadi musuh. Di tingkat lain, Tuan Muda York lah yang Anda izinkan saya tunjukkan di depan Tuan Muda Lehner. Saya telah mempelajari nilai dan kemampuan saya, dan membuatnya melihat saya sedikit lebih baik. Jadi, saya harus berterima kasih kepada Tuan Muda York. Karena ini, ada beberapa hal yang menurut saya tidak seharusnya terlalu sok. Suara Celia Beck lembut, dan kemudian dia melihat bahwa dia mengeluarkan cek dari tas Hermes yang dia bawa, dan meletakkannya di depan Harvey York dengan sedikit enggan.
Ini adalah 500 juta yang Harvey York berikan padanya sebelumnya. Jelas, Celia Beck memang wanita yang cerdas, dia tahu terlalu banyak tentang Axel Lehner. Dia tahu betul bahwa makanan Axel Lehner jelas tidak begitu enak. Sekarang dia mengatakan semuanya dengan sangat baik, dan dia mengirim cek itu kembali dengan sedikit enggan. Tujuannya tidak lebih dari pemisahan total dari Harvey York. Untuk menghindari saat gerbang kota terbakar dan ikan kolam terpengaruh. Hanya dapat dikatakan bahwa ini adalah wanita yang sangat pintar, sangat pintar. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3595 Harvey York mengangkat kepalanya dan menatap Celia Beck dengan serius, lalu tersenyum, Bos Celia Beck, saya harus mengatakan, Anda tidak memperlakukan saya seperti ini sebagai teman. Ini mewakili persahabatan kita. Hadiah selamat datang, Anda mengembalikannya, Anda memukul saya di muka York tertentu. Saya sekarang disebut Master Seni Bela Diri yang hebat oleh masa Galicia, jadi tidak baik memukul wajah saya seperti ini. Meskipun dia mengatakan itu, Harvey York tidak terlihat terlalu terkejut. Bagaimanapun, Celia Beck juga seorang wanita yang cerdas, dan seorang wanita yang cerdas memahami kebenaran bahwa jika Anda terus merusak sesuatu, Anda akan menderita kekacauan. Jadi Harvey York lebih menghargai wanita di depannya. Wajah Tuan Muda York, tentu saja aku ingin memberikannya. Hanya saja, bagaimanapun juga, aku adalah salah satu dari 72 selir di 3 istana dan 6 halaman yang Lehner. Celia Beck juga dengan tenang membuat mengizinkan. Tetapi menjadi selir Tuan Muda Lehner cepat atau lambat akan memasuki istana yang dingin. Dan selama bertahun-tahun, saya tampaknya memiliki banyak kecantikan dan kekuatan, tetapi seperti yang Anda harapkan, Tuan Muda York, saya tidak memilikinya. Banyak uang. Benarkah harta yang menjadi milikku tidak melebihi 10 juta? Jadi, 500 juta adalah jumlah yang tidak berani kupikirkan. Tapi ada pepatah yang mengatakan bahwa setiap manusia tidak bersalah, tapi dia bersalah. Begitu saya mengambil daun 500 juta lebih sedikit dari Anda, tidak peduli metode apa yang saya gunakan untuk mengumpulkannya, Tuan Muda Lehner akan tahu. Pada saat itu, saya akan mati tanpa tempat tinggal. Terkubur. Jadi, Tuan Muda York, demi aku baik-baik saja, dan demi persahabatan kita, sebaiknya kau mengambil benda ini kembali. Celia Beck tampak serius, dan pada saat yang sama tenang. Melirik pengawal yang telah didorong ke samping olehnya, ekspresinya tenang dan tidak terganggu. Harus kuakui, Celia Beck, alasanmu sangat bagus sehingga aku harus menarik cek itu. Harvey York terkekeh dan mencubit cek di atas meja. Hanya saja, Celia Beck, kamu masih tidak mengatakan yang sebenarnya. Alasan mengapa kamu tidak sabar untuk mengembalikan cek itu kepadaku bukan karena kamu takut ketahuan. Itu karena kamu tahu. Sangat baik, dalam hal karakter Lehner muda, dia tidak memiliki toleransi sama sekali. Setelah saya berhasil berurusan dengan Johann Lehner, dia akan menyerang saya di perang Axel Lehner. Tapi, tidak peduli kapan Axel Lehner memulai. Tapi begitu dia tahu bahwa Anda telah mengambil saya 500 juta, maka Anda, Presiden Celia Beck, akan dimakamkan bersama saya. Kata-kata Harvey York acuh tak acuh, tetapi Celia Beck juga kelopak matanya sedikit berkedut, dan ada perasaan terlihat melalui pikirannya. Kemudian dia memaksakan senyum dan berkata, Tuan Muda York bercanda, Tuan Muda Lehner sangat mengagumi Anda, bagaimana mungkin dia menyerang Anda? Harvey York tersenyum tanpa komitmen dan melanjutkan, oke, kami tidak melakukannya. Kekusutan pada topik ini, tetapi saya ingin bertanya kepada Celia Beck, apakah Anda benar-benar bersedia? Dalam 5 tahun, paling banyak 10 tahun, Anda akan dimasukkan ke dalam istana dingin. Posisinya akan digantikan oleh orang lain, dan segala sesuatu tentangmu akan dimiliki oleh wanita muda lain. Bahkan jika kamu ceroboh dan mengatakan hal yang salah, kamu akan kehilangan nyawamu. Bos Celia Beck, kamu seperti seorang wanita cerdas, bersedia menerima masa depan yang menyedihkan seperti itu. Celia Beck sedikit mengernyit dan tidak berbicara. Kamu benar-benar tidak memikirkan 1 atau 2 untuk dirimu sendiri, atau lebih tepatnya, jangan bertaruh. Harvey York tersenyum kecil. Jika Presiden Celia Beck bersedia berjudi, maka saya dapat membantu Anda menginvestasikan 500 juta yuan. Itu akan menjadi investasi di Galicia Gold Company. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3596, 500 juta ini sekarang dapat ditukar dengan 5 poin saham di Galicia Gold Company. Dari sudut pandang Celia Beck, Anda harus melihat betapa cerahnya masa depan Galicia Gold Company. Dengan 5 poin saham ini, tidak masalah jika Anda pergi ke luar negeri di masa depan, atau menetap di kota tingkat pertama di Cina, Anda akan dapat menjalani kemakmuran dan kekayaan seumur hidup. Bukankah ini lebih baik daripada terus menjadi wanita tanpa nama? Harvey York tidak menyembunyikannya sedikit pun, tujuannya adalah untuk mengikat Celia Beck ke kereta Galicia Gold Company. Lagi pula, dia tahu betul bahwa dia maupun Mandy Zimmer tidak bisa tinggal di Galicia untuk waktu yang lama. Tetapi jika ada orang seperti Celia Beck, maka sama sekali tidak akan ada masalah dengan operasi perusahaan emas Galicia.
Celia Beck tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, Tuan Muda York, kondisi Anda tidak terlihat seperti Anda sedang mencoba untuk memenangkan hati orang, tetapi sepertinya Anda akan membesarkan seorang wanita simpanan. Dia tahu betul bahwa Harvey York tidak hanya ingin memenangkannya. Gagasan tentang kehidupan berhasil mengawal Galicia Gold Company. Lebih mungkin dia menggali dirinya sendiri ke masa lalu untuk bekerja untuknya. Telah bersama Axel Lehner selama bertahun-tahun, dan dia sangat akrab dengan Galicia naik turun. Dengan dirinya di sana, bukan masalah besar untuk membuka situasi Galicia. Saya tidak bisa mendukung Nyonya Celia Beck, dan saya tidak berani mendukungnya. Istri saya akan mencabik-cabik saya dalam beberapa menit. Harvey York memecahkan Celia Beck, ambiguitas samar dengan senyum. Namun, saya dengan tulus mengundang Celia Beck untuk datang dan bekerja keras. Posisi CEO Galicia Gold Company telah kosong. Saya pikir itu disediakan untuk Anda, Celia Beck. Harvey York mengangkat gelas anggur di tangannya. Mendengar ini, Celia Beck tersenyum manis dan berkata, Tuan Muda York, jika Anda mengatakan sesuatu seperti ini, Anda tidak takut jika Tuan Muda Lehner mendengarnya, apakah dia akan salah paham? Bagaimanapun, saya masih wanitanya. Harvey York setelah berpikir sebentar, dia berkata dengan serius, sebenarnya, saya tidak berpikir Anda adalah wanitanya, tetapi alatnya. Alat. Celia Beck sedikit terkejut, dan setelah beberapa saat, masam senyum muncul di sudut mulutnya. Kata-kata Tuan York membangunkan si pemimpi, aku hanya bisa dianggap sebagai alat. Bahkan 72 selir dari 3 istana dan 6 halaman, yang bukan alat yang bisa dibuang kapan saja di tangan yang Lehner. Di sini, saya ingin saham 5 poin. Teman-teman, kamu harus bertaruh pada dirimu sendiri sekali. Celia Beck mengangkat kepalanya dan meminum sampannya di tangannya sambil berbicara. Harvey York tersenyum ringan dan tidak mengatakan apa-apa. Karena Axel Lehner akan mengadakan pesta hongmen untuk dirinya sendiri. Dia secara alami tidak keberatan memberi Axel Lehner beberapa tetes mata. Boom, pada saat ini, suara keras tiba-tiba datang dari satu sisi arena adu banteng. Bangunan yang awalnya tidak kokoh runtuh dalam sekejap. Detik berikutnya, 2 kendaraan off-road yang tampak kasar mengangkang tepat di depan Harvey York dan Celia Beck. Segera setelah itu, melihat posisi jendela, senjata api gelap itu langsung menonjol, dan menyemburkan api ke arah Harvey York dan Celia Beck. Hati-hati, wajah Harvey York tiba-tiba berubah. Hampir pada saat senjata api berputar, dia sudah bergerak dan melemparkan dirinya langsung ke tubuh Celia Beck, dan kemudian mereka berdua meluncur. Boom, pada saat yang hampir bersamaan, Harvey York dan Celia Beck juga berdiri di reruntuhan. Tanahnya berantakan, dan ada kawah di mana-mana. Saat berikutnya, pintu mobil ditendang terbuka, dan lebih dari selusin orang Tianzu dengan seragam kamuflase dan bersenjatakan senjata api melompat turun. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3597, Bang, Master Tianzu ini tidak berbicara omong kosong saat ini, tetapi menarik pelatuk senjata api dengan acuh tak acuh ke arah posisi Harvey York. Peluru timah terbang dengan cara terhuyung-huyung, membuat pemandangan penuh dengan asap mesiu. Jika Anda adalah orang biasa, dalam hal ini, saya khawatir Anda akan langsung dipukuli menjadi saringan. Tuan Muda York, hati-hati, kata Celia Beck juga tanpa sadar. Tapi Harvey York mendorong tubuh halus Celia Beck dan melemparkannya ke sudut ruang VIP. Pada saat yang sama, tubuhnya, yang tidak mundur tetapi maju, memutar, dan melompat langsung ke depan. Mengambil kemajuan sebagai mundur, ia menghindari banyak senjata api terjalin, dan pada saat yang sama datang langsung ke kelompok orang Tianzu, dan kemudian menamparnya. Papaslap, tepuk tangan meriah keluar, dan orang-orang Tianzu, memegang senjata api, terbang satu persatu, dan ketika mereka jatuh ke tanah, mereka semua pingsan, dan mereka tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Terlalu kuat, terlalu mendominasi. Pada saat ini, pengawal keluarga Lehner yang baru saja bereaksi semua terpana melihat pemandangan ini. Mereka tidak menyangka keterampilan Harvey York begitu menakutkan. Untuk para ahli Tianzu yang menyerbu, mereka semua menamparkan. Apakah orang seperti itu benar-benar tak terkalahkan? Namun, apa yang membuat pengawal keluarga Lehner ini menyipitkan mata? Celia Beck gemetar ketakutan pada saat ini, dan Harvey York berjalan mendekat dan membelai kepalanya dengan lembut, dan dia perlahan-lahan menjadi tenang. Setelah lebih dari 10 menit, Celia Beck juga melambat. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita yang telah melihat adegan besar. Setelah mengambil beberapa napas dalam-dalam, seluruh tubuhnya kembali tenang. Apa yang baru saja terjadi kurang dari setengah menit sebelum dan sesudahnya, tetapi bagi Celia Beck, dia telah mengalami beberapa kali hidup dan mati. Jika bukan karena respons tepat waktu dari Harvey York, Celia Beck mungkin telah menjadi saringan saat ini. Oleh karena itu, bahkan Celia Beck, yang sifatnya dingin, sangat berterima kasih kepada Harvey York, dan pada saat yang sama ada niat membunuh di matanya. Kenapa orang-orang Tianzu ini ada di sini? Untuk siapa mereka datang? Ada yang bisa memberi saya penjelasan? Bagaimana mereka bisa muncul dalam jarak sedekat itu tanpa ketahuan? Apakah kalian semua makan nasi kering?
Celia Beck berkata kepada suara dingin seorang pengawal. Harvey York menyaksikan adegan ini dengan penuh minat. Di permukaan, orang-orang Tianzu ini sepertinya datang untuknya. Tapi apa kebenarannya, siapa yang tahu? 5 selir, orang-orang Tianzu ini datang untuk menyewa tempat di dekat kami 2 hari yang lalu, mengatakan bahwa mereka ingin berlatih. Pada saat ini, seorang pria dengan kepala pendek di antara pengawal keluar dan berlutut di tanah. Saya pikir karena seseorang membunuh adu banteng kami sebelumnya, para tamu tidak mau datang, dan bisnis adu banteng anjlok. Jadi saya menyewa tempat pelatihan di sebelah mereka dan ingin mensubsidi kerugian. Hanya saja, tanpa diduga, orang-orang dari Tianzu ini memiliki niat buruk. Alih-alih menjadi baik di tempat latihan di sana, mereka akan membunuh selir kelima dan tamu-tamu terhormat Anda. Selir kelima ketakutan, dan aku pantas mati. Tapi aku benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja, aku melakukan semua ini demi kamu. Saya harap Anda akan memberi saya kesempatan. Setelah berbicara, pengawal berkepala datar itu mulai bersujud, memohon pengampunan Celia Beck, tampak komedi yang menyedihkan. Sebelum Celia Beck dapat berbicara, Harvey York berkata dengan ringan, Anda mengambil uang dari orang-orang Tianzu untuk melakukan sesuatu, kan? Karena orang Tianzu tahu bahwa saya akan muncul di sini cepat atau lambat. Dan Anda juga mengetahuinya dengan baik, jadi Anda menjual saya. Hanya saja tidak masalah jika Anda menjual saya, dan Anda menjual bibi kelima Anda terlalu banyak, bukan? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3598 pengawal berkepala datar itu sangat marah ketika dia mendengar kata-kata, bajingan, jangan semprot orang dengan darah. Jika Anda tidak bertindak sembrono di sini bersama kami, Anda bahkan membunuh calo kami dan membuat bisnis kami anjlok. Apakah Anda akan melakukan hal seperti itu? Pada akhirnya, itu semua salahmu sendiri. Harvey York tersenyum dan berkata ringan, ini salahmu sendiri. Orang-orang Tianzu ini, dari peralatan mereka hingga kereta mereka, tidak digunakan oleh Kementerian Perang. Jika hal-hal ini muncul, Anda tidak dapat melihat apa yang salah. Selain itu, mereka mengatakan mereka datang untuk melatih dan menyewa tempat dengan Anda, berapa biayanya? Jika Anda tidak mendapatkan manfaat yang cukup, Anda dapatkah mengambil risiko sebesar itu? Terlebih lagi, tidak peduli waktu atau lokasi orang-orang Tianzu ini, itu jelas dihitung dengan hati-hati. Jika saya tidak cukup terampil untuk menyelesaikannya, saya khawatir itu bukan hanya saya dan perusahaan. Tuan King, semua orang yang hadir harus mati kecuali Anda, kan? Setelah kami mati, Anda menghapus beberapa jejak dan melaporkan kepada Axel Lehner bahwa orang-orang Tianzu membalas dendam kepada saya dan membunuh Nyonya Celia Beck, lalu. Anda bisa duduk santai, dan bahkan mengambil keuntungan besar yang Anda dapatkan, bukan? Anda bisa berdebat, tetapi saya lebih yakin bahwa tidak sulit untuk menemukan bukti. Orang-orang seperti Anda, yang berhati-hati dalam melakukan hal, pasti tidak akan membiarkan orang Tianzu akan mentransfer uang kepada Anda. Tapi untuk kenyamanan membawa dan bersembunyi, Anda mungkin akan membiarkan Tianzu P orang memberi Anda cek secara langsung, dan demi keamanan, cek ini pasti masih ada di tangan Anda. Karena Anda siap, ketika Presiden Celia Beck dan saya mati, Anda dapat menangani akhir, dan kemudian terbang menjauh. Mendengar kata-kata Harvey York, wajah pengawal berkepala datar itu sedikit berubah, omong kosong. Saya setia kepada Tuan Muda Lehner dan Nyonya kelima, bagaimana saya bisa melakukan hal seperti itu? Harvey York berkata dengan acuh tak acuh, ya, atau tidak, itu akan menjadi jelas setelah pencarian. Wajah Celia Beck tenggelam, dan dia berteriak, seseorang. Cari. Beberapa pengawal keluarga Lehner berkerumun dalam sekejap, langsung menahan pemuda berkepala datar di tanah dan dengan hati-hati mencari. Segera, 2 cek ditemukan darinya, satu dengan 50 juta, keduanya dari Bank Tianzu. Saksi semua ada di sana. Lepaskan aku. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menahanku? Itu benar, aku menghubungi orang-orang Tianzu ini. Aku juga memberi mereka saluran dan kemudahan. Tapi semua ini karena nama keluarga adalah York. Bajingan dengan nama keluarga York, berani menamparkan Tuan Muda di Taman Amal. Sebagai seorang pemuda, bagaimana saya bisa mentolerir seseorang memamerkan kekuatan mereka di wilayah Tuan Muda? Pemuda berkepala datar berjuang untuk berdiri, menatap Harvey York dengan kejam. Sayang sekali aku tidak membunuhmu, bajingan. Persetan denganku. Harvey York tersenyum. Kau ingin mencari tempat untuk Axel Lehner. Aku menerima alasan ini. Tapi kenapa kau bahkan tidak membiarkan Presiden Celia Beck pergi? Apa yang dia katakan, dia juga wanita tuanmu. Berkepala datar pengawal itu mencibir, berkata, saya awalnya tidak ingin membunuh selir kelima, tetapi dia adalah seorang penjaga. Dia tidak hanya menerima bantuan Anda, tetapi dia juga mendorong Tuan Muda untuk menelan amarahnya dan melarang kita saudara untuk lakukan apa saja padamu. Jadi kau harus mati juga. Ini salahku untuk malam ini, dan kesalahannya adalah aku tidak lebih tegas dan tidak membunuhmu. Hanya saja meskipun aku, salah, Anda tidak dapat membantu saya. Karena nama keluarga saya adalah Lehner. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan.
Bab 3599, saya tidak dapat membantu Anda. Apa? Kamu begitu sombong. Punggungmu sangat keras. Harvey tersenyum tanpa komitmen. Pemuda berkepala datar itu mencibir dan berkata, selir kelima harus tahu bahwa aku adalah paku yang ditempatkan Yang Lehner di sisinya, dan aku bertanggung jawab untuk menyelidiki setiap gerakannya. Juga, aku dan keluarga Lehner adalah saudara jauh. Meski kurus, tapi ada hubungan darah. Jika Anda menyentuh saya, Anda tidak hanya akan kehilangan kepercayaan Tuan Muda Lehner, tetapi juga menyebabkan masalah besar. Setelah mengatakan ini, pengawal berkepala datar itu tampak menyesal. Acara malam ini adalah akhir, aku akui. Tapi saya katakan, York yang bermarga sudah lama berada di Jepang. Kami punya waktu untuk bermain perlahan. Lain kali Anda tidak akan memiliki keberuntungan seperti itu. Melihat pengawal berkepala datar yang sombong saat ini, Harvey York tersenyum dan berkata, apa? Anda memiliki hubungan darah dengan keluarga Lehner, tetapi Anda tidak tahu bagaimana menulis kata-kata, surga dan bumi. Itu benar. Saya adalah pengawal pribadi Yang Lehner. Saya memiliki posisi dan otoritas tinggi, dan sangat dipercaya. Bahkan beberapa agunan keluarga Lehner tidak sekuat saya, dan energi mereka tidak sehebat saya. Atas nama Tuan Muda Lehner di luar, aku hanya bertanya apakah kamu takut. Pengawal berkepala datar itu tampak bangga dan sombong. Mendengar apa yang dia katakan, para bodyguard yang semula bertugas menahannya mau tak mau melepaskannya, jelas mereka tidak mampu memprovokasi dia. Dan adegan ini juga membuat pengawal berkepala datar itu semakin arogan. Dengan kebijaksanaan selir kelima, dia seharusnya sudah tahu asal-usulku sejak lama. Pada hari kerja, saya juga menghormati selir kelima, tetapi sebenarnya, apapun yang saya lakukan, selir kelima tidak pernah peduli dengan saya. Semuanya baik-baik saja, bukankah air tidak membuat sungai? Pengawal berkepala datar itu menjilat bibirnya dengan ekspresi main-main, saya minta maaf atas kejadian malam ini, saya akan mengakui kesalahan saya. Tapi ini sudah tamat, aku hanya bisa bertanya pada bibi kelima. Kamu terlalu sabar. Kalau tidak, ketika saya di depan Tuan Muda Lehner, saya takut saya akan lupa apa yang bisa saya katakan dan apa yang tidak bisa saya katakan. Petik 2. Dia sangat arogan dan mendominasi, dan dia mengatakan sesuatu. Itu membuat pengawal lain sedikit marah, tetapi semua orang tidak bisa melakukan apapun padanya. Pengawal pribadi Lehner muda memiliki otoritas tinggi, dan bahkan beberapa agunan keluarga Lehner tidak pernah bisa memprovokasi dia. Orang-orang seperti itu, bagaimana mereka bisa bergerak? Celia Beck juga memiliki wajah cantik yang sulit dilihat secara ekstrim. Dia tidak ingin melepaskan orang ini yang bahkan ingin bunuh diri. Tapi masalahnya, pihak lain itu benar-benar seseorang dari Axel Lehner. Berdengung pada saat ini, ponsel Celia Beck bergetar, dan ada panggilan masuk, dan itu adalah Axel Lehner. Celia Beck tanpa sadar terhubung, dan suara Celia Beck, yang setengah tersenyum tetapi tidak tersenyum, datang dari sisi yang berlawanan. Wu kecil, aku sudah tahu tentang masalah ini. Aku akan memberimu penjelasan untuk masalah ini. Tidak, lepaskan anjingku untuk sementara waktu. Lagi pula, terserah pemiliknya untuk mengalahkan anjing itu. Katakan padaku Harvey York, beri aku sedikit wajah, dan aku bisa menjamin bahwa kerja sama selanjutnya akan berhasil. Jadilah lebih halus. Hal kecil ini mempengaruhi hubunganku dengan Tuan Muda York. Jelas, Axel Lehner tidak hanya tahu tentang segalanya malam ini, tetapi bahkan memiliki instruksi. Mungkin dia ingin membunuh Harvey York dengan bantuan kematian orang Tianzu, atau mungkin dia ingin mengambil kesempatan untuk memberi pelajaran pada Harvey York. Ini tidak diketahui, tapi yang paling penting adalah selama tidak ada yang berani membunuhnya, maka setengah dari tempat yang hilang di Charity Garden hari itu akan dipulihkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3600. Mendengar kata-kata Axel Lehner, bodyguard berkepala datar itu tampak puas, jelas dia mengharapkan hasil ini. Celia Beck, yang memegang ponsel, berkedut di sudut matanya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi merasakan pahit di mulutnya. Dia meminta dirinya untuk setia kepada Axel Lehner, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa ketika Axel Lehner ingin memindahkan Harvey York, dia tidak mempertimbangkan perasaannya sama sekali. Bahkan jika dia terpengaruh dan mati, Axel Lehner tidak akan merasakan apa-apa. Saat ini, Celia Beck hanya merasa bahwa dia sudah kedinginan. Hati sedikit lebih dingin. Apakah Anda perlu melihat pemiliknya ketika Anda memukuli seekor anjing? Harvey York mengambil ponsel Celia Beck dengan ringan dan tersenyum ringan pada Axel Lehner yang berada di seberang telepon. Tuan Lehner, sejauh menyangkut hubungan antara Anda dan saya dapat mengatakan hal-hal seperti itu, tetapi saya takut Anda tidak memenuhi syarat untuk mengatakannya. Aku sedang memukuli anjing itu sekarang, jadi aku tidak melihat pemiliknya, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Bang, saat berikutnya, Harvey York menendang keluar, dan pemuda berkepala datar itu terbang keluar, menabrak dinding dan perlahan meluncur ke bawah. Aku tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Tetapi bahkan jika dia tidak mati, semua tulang di tubuhnya patah, dan dia benar-benar orang yang lumpuh. Lain kali,
Saya tidak hanya memukul anjing tanpa melihat pemiliknya, saya ingin memukul pemiliknya bersama. Ucap Harvey York enteng. Di seberang telepon, wajah Axel Lehner langsung berubah muram. Ini adalah ujian keduanya di Harvey York, dan juga sedikit obat mata. Tapi aku tidak menyangka, wajah saya bengkak oleh bajingan bermarga York lagi. Penonton terdiam, dan semua pengawal itu memandang Harvey York dengan tidak percaya. Jelas mereka tidak menyangka bahwa ada keberadaan yang begitu kuat di Galicia. Tapi memikirkan kegilaan Harvey York menamparkan wajah Axel Lehner sebelumnya, tampaknya semuanya dapat dipahami. Setelah waktu yang lama, Celia Beck adalah yang pertama bereaksi. Dia gemetar, Tuan Muda York, bagaimana Anda bisa tidak sopan kepada Tuan Muda Lehner? Celia Beck, mukanya sama. Aku sudah memberikannya banyak. Axel Lehner kehilangan muka. Tapi dia selalu tidak memberiku muka, apa yang bisa aku lakukan? Harvey York menutup telepon dengan tenang. Tapi Celia Beck, menurutmu, apakah dia takut padaku? Atau aku takut padanya? Mendekati Celia Beck, dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua, dia tersenyum ringan, apalagi, jika orang ini tidak sia-sia, kamu, Celia Beck, tidak berani mengambil 5 bagian dengan kepercayaan diri, kan? Karena kamu bersedia berdiri di sisiku, maka aku tidak keberatan membantumu menyelesaikan sedikit rintangan. Aku harap Celia Beck mengerti apa itu hadiah dari rasa terima kasih. Setelah dia selesai berbicara, Harvey York berbalik dengan ringan, meninggalkan dengan anggun. Dia bahkan tidak repot-repot memperhatikan orang-orang Tianzhu di tanah. Dia hanya tahu bahwa karena orang-orang Tianzhu telah mengambil tindakan, pasti akan ada tindak lanjut. Membuang-buang waktu untuk ini. Orang-orang kecil ditakdirkan untuk tidak bertanya apa-apa, lebih baik menunggu dan melihat. 2 jam kemudian, Rumah Sakit Rakyat Galicia, Bangsal VIP. Axel Lehner menyipitkan mata ke pengawal berkepala datar yang berbaring di tandu, yang telah menjadi lumpuh, dan menatap Celia Beck, yang memiliki wajah sedih, dengan ekspresi suram di wajahnya. Setelah waktu yang lama, dia tiba-tiba tertawa dan berkata, menarik, pria Harvey York ini benar-benar menarik. Menamparkan wajahku lagi dan lagi. Dia benar-benar gila atau pria yang benar-benar cakap. Dan menilai dari situasi saat ini, kemungkinan dia menjadi pria yang cakap lebih tinggi daripada kemungkinan dia menjadi orang gila. Tiba-tiba saya merasa bahwa dengan sekutu seperti itu, saya berada di posisi atas. Ini hanya sekitar sudut. Axel Lehner tidak menunjukkan kemarahan di depan Celia Beck, dan tampaknya menghargai Harvey York dengan tiada banding. Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku, bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya, untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.